Ya ampun, pesta hari ini jadi urusan besar keluarga Lin. Nanti kamu harus tampil baik ya. Tenang saja, Bu, saya pasti. Baiklah, Ye Fen. Kamu baru saja bercerai dari putriku. Sekarang kamu sudah dekat dengan perempuan penggoda. Kamu memang tidak tahu malu. Tidak punya otak sampai bisa bilang kata-kata selevel ini. Apa kamu masih berani bilang anakku? Kamu berani bicara dengan anjing ini? Hai, kamu cari mati ya? Anak. Apa kamu baik-baik saja? Istriku, kamu tidak punya hati. Berani-beraninya kamu bawa perempuan penggoda untuk menyerang anakku. Selama 3 tahun ini, aku hanya memikirkan ayahmu. Tidak ada hati yang lain. Kamu omong kosong. Bu, kamu ini dari mana sih? Ini memberikan trauma psikologis yang sangat besar kepada kakakku. Kakakku adalah Presiden Lin yang terhormat. Berani-beraninya kamu melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini. Ini telah merusak reputasi kakakku dengan sangat besar. Sekarang saya meminta kamu memberikan kompensasi untuk semua tindakanmu. Segera bayar. Dan juga, semua yang kamu makan dan minum di rumahku, kembalikan. Putriku baik hati, bukan berarti bisa diperlakukan sembarangan. Meskipun keluarga Lin kami kaya, kami tidak akan membuangnya untuk anjing tak tahu terima kasih seperti kamu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Di sini tidak ada tempat untuk perempuan penggoda seperti kamu. Diam kamu. Katakan saja. Kalian mau berapa? Silakan saja. Itu tergantung seberapa banyak yang kamu punya. Kumpulkan tenaga. Hanya ada satu yang berharga di tubuh ini. Kembalikan apa yang ingin kamu ambil. Mimpi? Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Bahkan jika itu harus dihancurkan. Keluar. Nak, kamu tidak apa-apakan. Baiklah, berani sekali kamu memukul anakku. Wah, rubah kecil. Berani sekali kamu memukulku. Ayo, bawa mereka berdua pergi. Kamu mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Yezi, hari ini aku pasti akan memberitahu anakku. Kalian sudah membuat masalah besar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Orang yang punya toleransi minum tidak akan takut. Ya, para kepala keluarga, sudah lama tidak bertemu. Selamat kepada Lin, telah mendapatkan perhatian dari Shengxi Group. Dinobatkan sebagai dewa. Luar biasa. Hehe, kedepannya, di hadapan Tuan Dongfang, bantu kami berbicara baik sedikit. Ayo, kami hormati kamu dengan segelas. Haha. Terima kasih, terlalu sopan. Para kepala keluarga. Selamat, selamat. Ya, maaf ya, para kepala keluarga, aku permisi sebentar. Baik, Ye Fen, kamu bisa masuk ke sini bagaimana? masuk dengan terang-terangan. Kamu benar-benar lucu. Ini adalah pesta kalangan atas. Kamu, ikan busuk, datang ke sini untuk apa? Tanpa Lin, kamu tidak ada artinya. Kamu tidak ada apa-apanya. Mau berisik? Pergi berisiklah di tempat lain, jangan di sini. Ye Fen, kamu terus menggangguku. Ini benar-benar membuatku jijik. Aku mengganggu. Dulu di Unceng, ada ribuan sungai. Tapi aku hanya menikahimu, secangkir minuman. Kini, keluarga Lin punya harta miliaran. Namun aku tidak mengambil sedikit pun. Selama bertahun-tahun. Jika bukan karena aku di belakang mendukungmu. Keluarga Lin, jangan bilang bisa duduk untuk makan. Bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi di depan keluarga besar. Tidak ada kualifikasi. Sangat sombong dan keterlaluan. Selama 3 tahun ini, semua hayalanmu yang tidak realistis. Sudah saatnya kamu bangun. Tanpa aku, tidak ada keluarga Lin. Kamu cuma seorang badut yang tidak berarti. Badut yang tidak berarti. Lihatlah ke cermin dan lihat dirimu. Tanpa belenggu yang mengganggu ini. Kamu, Direktur Lin, apakah kamu masih menjadi sosok yang dicari banyak orang di Unceng? Grup Shengxi memberikan investasi ratusan miliar kepada Lin Wan. Mulai sekarang,
Dia adalah CEO wanita yang dihormati semua orang di Yuncheng. Dan kamu adalah orang yang dibicarakan orang-orang. Sebagai katak di dasar sumur yang kehilangan ikan besar. Pemandangan malam yang indah ini. Bukan untuk orang sepertimu, yang hidup di selokan seperti sampah. Chen Wen. Dengan kekuatan keluarga Chen, kamu belum layak berbicara denganku. Ye Fen, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Aku awalnya berpikir mengajukan perceraian. Setidaknya akan membuatmu sedikit sadar. Sekarang tampaknya, lumpur akan selalu menjadi lumpur. Dia tidak akan bisa bangkit. Ibu? Oh ibu. Segera tolong selamatkan ibu. Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Dia, si serigala berbulu domba ini, yang memukul kami. Dia, si serigala berbulu domba ini, yang memukul kami. Dia berselingkuh dengan wanita lain. Aku dan adikmu melihatnya. Adikmu tidak bisa menahan emosinya. Jadi dia melontarkan beberapa kata. Dia langsung memukul. Dia sudah terkapar, hanya tersisa sedikit nyawa. Waner, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Jangan sekali-kali membiarkan si serigala berbulu domba ini lepas. Ibu, aku mengerti. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit lagi? Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Baiklah, jangan sentuh aku sakit. Baik, tenang saja. Ye Fen, kenapa kamu memukul ayahku dan ibuku? Mereka yang membuatku menjadi Ye Fen. Apakah kamu masih punya hati? Itu adalah keluarga Pak Lin. Kenapa tidak bisa bicara dengan baik? Kenapa harus memukul? Diam, kamu tidak berhak menghakimiku. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa sejahat ini. Tidak hanya bermain wanita, tapi juga melukai keluargaku. Kenapa tidak bertanya dulu alasannya? Aku tidak peduli apapun alasanmu. Memukul itu tetap salahmu. Segera pergi ke rumah sakit dan minta maaf pada ibu dan adikku. Yang seharusnya minta maaf adalah mereka. Yu Fen, aku memberimu kesempatan. Kamu berlutut dan minta maaf kepada mereka. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Buang saja kamu untuk memberi makan anjing. Buang saja, kamu bisa tanyakan pada Dong Fang Tuo. Jika aku tidak ada di pesta ini, dia berani bertindak sembarangan. Tidak tahu mati berani mengganggu Tuan Dong Fang. Aku Xiao, memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Keluarga Zhao tidak cukup besar. Posisinya terlalu rendah. Terlalu banyak yang tidak layak. Kalau kamu bilang begitu, keluarga Su juga tidak layak. Apa kamu sudah disuruh berlutut? Warisan nenek moyang keluarga Su bahkan membuatmu hancur. Kalau aku jadi kamu, sebaiknya kamu sadar diri sedikit. Cari tempat untuk bersembunyi dan sembunyi saja. Kamu Ye Fen, kamu sudah menyinggung banyak keluarga besar. Apa kamu ingin menghancurkan langit? Segera minta maaf pada mereka. Kaki ini selalu lurus. Aku juga pernah membayangkan mendengar kata-kata dari orang-orang berkuasa. Sayangnya, kota ini dangkal. Tidak bisa menenggelamkanku. Api terlalu kecil untuk membakar. Sudah aku. Aku hanya perlu sedikit menundukkan kepala. Mereka akan bergetar. Kalian punya hak apa untuk memintaku minta maaf? Omong kosong. Tahukah kamu malam ini bukan hanya Tuan Dong yang akan datang, tapi juga yang satu ini. Jenderal naga yang menjaga negara dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dan keluargaku, Chen, bisa langsung berhadapan dengan jenderal naga yang lebih tinggi dari ribuan orang. Melangkah ke puncak. Berbagi kehormatan. Kenapa kamu tertawa? Tertawa karena kamu tidak sepenuhnya berdaya. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu terus-menerus menghadapi aku. Dan tahu bahwa kita saling mengenal. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelum kemarin? Jika aku tidak salah dengar. Apa maksudmu adalah, kamu adalah jenderal naga yang meratakan musuh di perbatasan. Hahaha. Hebat, hebat, berbohong tanpa batas. Bahkan berani menyamar jadi jenderal naga. Jika kamu ingin mati, aku bisa membantu. Ye Fen, kamu sudah membuatku sangat kecewa berkali-kali. Aku tidak akan berharap padamu lagi. Patahkan kakinya dulu. Aku ingin tahu seberapa keras tulangnya. Pandangan sempit. Melihat langit dari dalam sumur, berani melihat kulitnya. Apakah kalian tahu siapa dia? Pohon besar. Siapapun yang ingin mati, mundur sekarang. Nona ini. Kamu ada hubungan apa dengan bocah ini? Jangan banyak bicara. Jika ingin menyelamatkan keluarga Chenmu. Atau menyelamatkan dirimu sendiri. Sekarang juga minta maaf. Maksudmu jika aku tidak cepat-cepat minta maaf. Dia akan memusnahkan keluargaku. Dari mana kamu bisa bilang begitu? Jika dia bisa memusnahkan keluargaku.
Aku akan melompat dari lantai 68 ini. Usaha keluargaku sudah ada di Longshoksing. Sudah bertahun-tahun tidak pernah runtuh. Dia mau apa untuk menghancurkan keluargaku? Hanya bermodalkan mulut, benar-benar berani. Dasar beraninya kamu memukulku. Kenapa tidak? Tapi kamu benar juga. Menghancurkan keluargamu cuma perlu bicara sedikit. Xuan Nu, segera beritahu Dong Fang Tuo. Bawa kepala keluarga Chen ke sini. Terima kasih kepada kepala keluarga Chen yang telah menjadi sumbu lampu ini. Aku baru datang ke Yuncheng. Belum sempat bertemu dengan kalian semua. Semoga kepala keluarga Chen bisa memberi banyak perhatian. Peperangan dengan Mei. Anda terlalu sopan. Apa yang bisa aku, Chen Qingtian, lakukan? Bisa mendapat kesempatan untuk melayani Nyonya Agung. Keluarga Chen sudah mendapat berkah dari Tuan Dongfang. Sekarang ditambah perlindungan dari keluarga kerajaan ibu kota. Benar-benar seperti harimau yang mendapat sayap. Setelah malam ini, keluarga Chen akan melesat ke puncak. Selamat untuk keluarga Chen. Terima kasih. Peperangan dengan Mei. Apakah kamu pernah mendengar tentang Zhen Guofu? Peperangan dengan Mei. Apakah kamu pernah mendengar tentang Zhen Guofu? Tentu saja. Itu adalah keberadaan tertua dan paling dalam. Prajurit Chen Guofu mampu menjaga jalur naga, memperluas wilayah. Benar, tidak salah. Jenderal naga Zhen Guo itu layak disebut di atas ribuan orang. Sekarang, dia yang hilang selama 3 tahun akan muncul di Festival Lampion. Jika kali ini aku bisa menarik perhatiannya, maka keluarga Chen tidak akan kesulitan di seluruh provinsi Long. Maka aku ucapkan selamat lebih awal untuk kepala keluarga Chen. Semoga semua berjalan lancar. Tuan Gong Wang menelepon untuk mengingatkan saya. Hahaha. Halo, Tuan. Chen Qitian, kamu benar-benar punya anak yang baik. Aku beri kamu 10 menit. Segera pergi menemui Zheng Xiaoyan untuk meminta maaf. Jika dalam 10 menit aku tidak melihatmu, malam ini, keluarga Chen akan hancur. Apa maksudmu, Tuan? Ah, permisi, Tuan. Aku harus cepat menuju lokasi acara, kan? Aku sudah mendapatkan undangannya. Baik, aku segera berangkat. Ternyata pria yang dicari Feng sangatlah misterius. Ye Fen, kamu hanyalah pria yang tidak berdaya, sempit, egois, dan kelam. Kamu tidak bisa melihatku baik-baik saja. Apakah kamu ingin menghancurkan pesta keagunganku ini? Begitu kamu baru puas, ya? Aku tidak berdaya dan sempit. Aku lebih baik mati dengan tenang. Kamu tahu betapa berharganya kehormatan ini bagiku. Dan betapa pentingnya bagi keluarga Lin. Jika kamu terus berulah seperti ini, nyawamu tidak akan selamat. Ya, sangat penting. Penting sampai hubungan kita selama 3 tahun. Bisa dianggap tidak ada. Kamu sama sekali tidak mengerti apa yang kamu korbankan. Seperti apa dirimu yang sebenarnya. Mengenai Yun Chou, sang dewa jalan. Diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika tidak dilepaskan, ya sudah, jangan. Aku benci. Kamu, Yi Fen. Kamu ini sampah, bahkan menjatuhkan mahkota. Dan duduk di tahta naga. Itu adalah tempat duduk yang sangat dihormati. Para dewa yang terhormat. Jika Tuan Dongfang marah, kita semua tidak akan bisa melarikan diri. Benar? Kamu berulang kali menantang batas kami. Mengabaikan para bangsawan di Longseng. Saat ini, kamu yang berani sekali. Duduk di puncak kekuasaan yang sangat tinggi. Malam ini, kamu pasti akan mati. Pasti akan mati. Sudah pasti mati. Pasti mati di dunia ini. Namun, belum ada yang bisa membuatku mati. Dan tak ada yang bisa membuatku turun dari sini. Jika Anda tidak percaya, silakan coba saja. Ini sungguh melanggar hukum. Malam ini kamu bikin keributan di sini. Bukankah karena tidak suka dengan keadaan di rumah Lin? Jadi kamu ingin menghancurkan pesta lampion ini? Ye Fen, aku tahu. Sekarang kamu hanya ingin membuktikan kehormatanmu padaku. Tapi kehormatan itu didapat dari kemampuan sendiri. Sekarang kamu hanya bisa berdiri di belakang wanita, mencari perhatian, berpura-pura. Kamu hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Kamu hanya akan semakin terlihat konyol. Kamu salah. Kemampuanmu tidak bisa kamu taksir. Kamu tidak benar-benar mengenalku. Kamu juga tidak tahu apa yang kamu buang. Apa yang kamu benci itu seperti apa sebenarnya. Cukup,
Ye Fen, apa kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Tidak ada sedikit pun tanggung jawab dan keberanian seorang pria pada dirimu. Tutup mulutmu. Apa hakmu untuk mengkritik Tuan Ye di sini? Sudahlah, Tuan. Mari kita berpisah dengan baik. Kamu pergi saja. Dia tidak bisa pergi. Malam ini, dia telah melanggar batas langit Longseng. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Malam ini, dia telah melanggar batas langit Longshen. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hahaha, anak muda dari keluarga Chen. Dia bukan orang yang bisa mati sembarangan. Ye Fen, sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf kepada semua orang, lalu memutuskan kedua kakimu. Kedua, jika tidak mau berlutut juga bisa. Aku bisa menyuruh orangku memukulmu hingga kamu berlutut dan cacat. Hingga mati. Ye Fen, kamu sudah cukup mengganggu. Sejak aku menyelamatkanmu, aku sudah merawatmu selama 3 tahun. Jika kamu benar-benar tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin hanya tahu hidup dari orang lain? Tidak ada yang dicapai, menghabiskan waktu tanpa hasil. Memanfaatkan kelemahan orang lain. Dan menganggap Li Kui sebagai dewa naga dengan lentera. Dong Fangshuo menghadap Tuan Yan. Menghadap Tuan Yan. Menghadap kepada Kaisar Surga. Yang mulia. Di suatu provinsi di Dongfang, berbisnis. 5 kali dipegang. Semua adalah rakus. Datang terlambat, sama seperti Buddha. Dosanya pantas untuk dihukum mati. Hamba menghadap kepada Kaisar Surga. Kata-kata itu salah. Jika kamu tidak datang terlambat, para anggota pertemuan yang megah ini
Semua dibantai oleh keluarga besar di bawah kekuasaan yang tinggi. Dengan sangat agresif, mereka ingin memukuli aku sampai mati. Keterampilan seperti ini benar-benar sulit ditemukan dalam 100 tahun. Tuan, kesalahan ini ada padaku. Hari ini aku pasti akan memberimu penjelasan. Siapapun yang menyinggung Tuan Ye hari ini, akan aku tangani semua. Untuk meredakan kemarahan Tuan Ye. Kisanak, apa kamu salah paham? Dia adalah puing-puing dari keluarga Lin. Kenapa kamu takut padanya? Berani-beraninya kamu menyela pembicaraan. Kisanak, kenapa kamu memukulku? Masalah kecil saja, hanya merusak segalanya. Bagaimana mungkin Tuan Dongzuo takut pada sampah ini? Saudaraku memang tidak seharusnya menyela. Jangan selevel dengan dia. Sampah ini teriak-teriak. Jangan sekali-kali mengganggu. Pukulan pertama harus kamu yang melakukannya. Ah, Mas, kamu tidak apa-apa kan? Mas, yang aku bunuh itu kamu. Berhenti? Kenapa? Kenapa? Pak, Mas, kenapa? Pak, Tuan Sima, Anda sampai berani memukul saya hanya karena orang yang tidak berguna. Mas, aku ini anaknya Qin Jingtian. Qin Jingtian itu binatang, bunuh saja tanpa ampun. Tuan Sima, jangan kurang ajar. Saya, Chen, datang terlambat. Jangan biarkan anakku pergi. Kau pelayan sialan. Berlutut, ayah. Aku tidak akan berlutut, dia akan membunuhku dan Mas. Diam, mulai sekarang. Saya, Chen Jingtian, tidak punya anak brengsek seperti kamu. Pergi sana. Berhenti. Apakah aku sudah membiarkan kalian pergi? Berhenti. Hari ini aku sudah bilang. Dalam 10 menit jika tidak melihatmu. Keluarga Chen akan hancur. Kamu datang terlambat. Keluarga Chen akan segera melesat. Ini semua karena dua anak durhaka ini yang menghancurkan keluarga Chen. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen sudah sepenuh hati mendukungmu. Tolong, berikan keluarga Chen jalan hidup. Pergi. Di pesta, nasib hidup dan mati hamba dan penjahat. Sudah cukup, buat keputusan. Apakah dia orang penting di pemerintah Zhenkuo? Kepala keluarga Chen, dua anakmu mengancam akan memukulku sampai mati. Mematahkan tanganku dan kakiku kemudian. Mereka berani sekali, tidak takut sama sekali. Karena ada orang besar di belakang keluarga Chen. Tuan Ye, aku mohon, anak ini tidak dididik dengan baik. Telah menyinggung Tuan Ye. Semoga Tuan Ye melihat bahwa kami bekerja keras untuk kemakmuran. Beri Chen sedikit muka. Muka itu diperoleh dengan usaha sendiri. Bukan diberikan oleh orang lain. Dan kamu sudah kehilangannya. Yo Huangtu ada di sini. 5 orang kami semuanya akan dipenggal. Terima perintah. Tanpa menyisakan satu pun. Tuan Ye, saya menghormati Anda karena Anda adalah orang yang disegani. Itu sebabnya saya menghormati Anda. Tapi, kenapa kamu berhak memerintahkan keluarga Chen untuk menyerahkan semua aset? Semua kepala keluarga di sini. Aset mereka. Bukan bisa diserahkan begitu saja hanya dengan satu kata darimu. Kamu salah. Semua keluarga besar di sini wajib menyerahkan harta mereka. Mengusir dari Yuncheng. Selama 5.000 tahun yang megah ini, tidak ada satu orang pun yang gila seperti kamu. Biarkan semua keluarga besar di Yuncheng melepaskan aset mereka. Tuan Ye, lelucon ini sungguh tidak lucu. Apa saya terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Ye, mengusir kami dari Yuncheng. Bukankah itu terlalu memaksa? Tuan Dongfang, apakah menurut Anda itu tidak mungkin? Tidak, kami yang salah. Telah mengganggu Tuan Ye. Anda semua harus meminta maaf. Saham properti, harta berharga, kami semua bisa mengganti rugi. Tetapi membiarkan kami menyerahkan aset, mengusir dari Yuncheng. Ini seperti saat kalian ingin memukul saya sampai mati. Sekarang memutuskan jalur rezeki orang seperti membunuh orang tua. Para kepala keluarga, saya, Chen, sebagai pemimpin keluarga Longshou, hari ini tidak akan membiarkan kalian menghancurkan semuanya. Sebenarnya saya tidak bisa berkata jujur. Saya, Chen, beruntung bertemu dengan tokoh besar dari istana di ibu kota. keahlian dia bisa bersaing dengan Jenderal Naga yang melindungi negara. Hahaha. Kekaisaran adalah kerajaan ibu kota. Tuan Chen, ternyata Anda mengenal orang besar seperti ini. Dengar-dengar, sang permaisuri memiliki wajah yang tiada tara. Sangat cantik luar biasa. Jika bisa melihat sang pemimpin Feng secara langsung, kehancuran keluarga Leng pun tak masalah. Dewa Naga Air akan mengubah segalanya. Para tuan rumah,
Anda semua berada di pihak mana? Harus bersatu? Ya. Tak disangka, di balik Tuan Chen, ada orang besar yang melindungi. Maka mulai sekarang, semua keluarga besar bergantung pada Tuan Chen. Kami akan meminta bantuan Tuan Chen. Kami akan meminta bantuan Tuan Chen. Tenang saja, ada saya di sini. Dengan perlindungan dari orang besar ibu kota, Anda semua tidak perlu panik. Cukup jaga ketertiban di kota Yun. Jangan biarkan beberapa orang jahat merusak aturan di sini. Apa yang ayahku katakan benar, beberapa orang. Anda harus memikirkan dengan baik pihak mana yang akan Anda pilih. Haha, tadi saya menghormati Anda sebagai tuan. Namun, harta keluarga kami yang berusia 100 tahun. Tidak mungkin bisa Anda atur semena-mena. Mengatakan untuk diserahkan begitu saja. Anda benar-benar menganggap kami sebagai semut. Ya. Tuan King Tian. Anda adalah harimau gunung di Provinsi Long. Provinsi Long menghormati Anda. Namun, apa yang dia lakukan malam ini? Provinsi Long tidak akan membiarkannya. Hahaha, Chen King Tian. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Selain Jenderal Naga yang melindungi negara, bahkan Raja sekalipun tidak bisa. Dia ingin menghapus semua keluarga besar. Itu tidak mungkin. Tentu saja, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ye Fen, cukup sudah. Apakah kamu tidak bisa berhenti? Semua kepala keluarga yang hadir di sini, mereka semua orang-orang terhormat. Akan mereka sangat dalam, dan warisan mereka sangat besar. Tapi dia punya hak apa? Hanya dengan satu kalimat dia bisa mengusir kita dari kota Yun. Ya, Tuan, ini bukan perkara sepele. Jika itu hanya lelucon, maka tidak masalah. Tapi jika Anda serius, maka keluarga Su tidak akan menerima itu. Tuan Dongfang, kami menghormati Anda, tapi mengusir semua keluarga dari kota Long dalam semalam. Saya rasa Anda tidak bisa menanggung konsekuensinya. Apakah Anda mengancam saya? Tuan, Anda terlalu berlebihan. Kami hanya menjaga ketertiban di kota Yun. Jika kamu takut padanya dan ingin jadi pengecut, tapi jangan seret kami jadi kambing hitam. Hahaha, jika hari ini kamu tidak berdiri di sisi kami. Hahaha, kamu jadi musuh kami. Kamu mau apa? Kami hanya berusaha untuk melindungi diri. Malam ini, jika kami tidak mengibarkan bendera, anjing liar itu akan mengotori kepala kami, mengusir kami dari kota. Saya bertanya kepada semua yang hadir, siapa yang setuju? Keluarga Su tidak setuju. Keluarga lain juga tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju? Lin, kamu ini menantu yang berbuat salah. Ingin mengusir keluarga Lin dari kota Yun. Apakah kamu setuju? Ye Fen, apakah kamu datang hari ini hanya untuk melihatku terjatuh? Kini, aku sudah jatuh terpuruk. Apakah kamu puas? Sekarang, segera pergi dari pandanganku. Tak akan pernah bertemu lagi. 3 tahun yang lalu, aku melakukan ini untukmu. Menjalani hidup bersamamu sebagai orang normal. Meninggalkan segala kemewahan yang tak terbatas. Dan hari ini, kamu juga telah melepaskan kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. 1 langkah menuju surga, 1 langkah menuju neraka. Langkah ini adalah langkahmu sendiri. Kamu mendapatkan rasa hormat dari Tuan Dong. Itu memang luar biasa. Aku merasa malu padamu. Tapi malam ini, ketika semua kalangan terhormat bersatu, kamu tak bisa menghentikannya. Kamu begitu yakin bahwa apa yang dikatakan Chen itu benar? Jika kamu benar-benar memiliki cara untuk mendapatkan pengakuan, kenapa tidak tunjukkan kepada kami semua? Baiklah, kalau begitu. Sesuai dengan keinginanmu, Nyonya Xuan dalam 3 menit membuat keluarga Chen bangkrut. Hahaha, aku, Chen, telah bergaul di kota Yun selama bertahun-tahun. Orang gila sudah pernah aku lihat, tapi berani gila seperti kamu, aku belum pernah mendengar atau melihatnya. Anjing liar menggonggong. Sungguh sok sekali. Chen King Tian sangat berani. Tuan Ye sudah tampak menyerah di permukaan. 3 menit cukup, sebenarnya. Kini, Jaring langit sudah lenyap. Nenek Naga, aku sarankan kamu kembali ke jalan yang benar. Jangan terjebak oleh sampah ini. Sekarang aku sudah memiliki perlindungan dari keluarga kerajaan di ibu kota. Siapa yang masih berani melawanku? Siapa yang mendukungku akan makmur. Siapa yang melawanku akan binasa. Ada siapa lagi? Chen King King. Aku lihat kamu tidak akan berhenti sampai menabrak dinding. Ya. Ye Fen, jangan seret Tuan Dong ke dalam masalah ini. Mengandalkan orang lain, meskipun kamu bisa berkuasa sementara, kamu bisa bernapas lega. Tapi itu juga tidak ada gunanya. Bagaimanapun aku tidak masalah. Bos Lin sampai sekarang masih tidak menyadari. Justru kamu yang tidak menyadari. Aku tanya, kamu punya apa untuk mengalahkan semua keluarga besar? Dengan cara penipuanmu yang payah itu.
Atau dengan mulutmu yang hanya bisa bicara omong kosong? Apakah aku sudah cukup? Hari ini, kamu datang untuk apa? Yeven, aku mencarimu selama 3 tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Asal kamu mau membuka penutup wajahku. Aku, Xia Qingyue, akan menjadi pengantinmu. Berdiri di garis depan bersamamu. Melawan musuh bersama. Siapa sebenarnya yang disembah oleh Mei Qing? Siang bolong berlagak misterius, takut menunjukkan wajah aslinya. Apakah karena wajahnya terlalu jelek, takut untuk bertemu orang? Yuhuan, kamu benar-benar berusaha keras untuk berakting. Tapi jika terlalu banyak berakting, justru terlihat semakin palsu. Kata orang jelek suka berbuat aneh. Ini benar adanya. Yeven, kamu sudah meninggalkan Bos Lin. Mungkin hanya bisa mencari orang sepertinya. Benarkah? Aku rasa, aku bukanlah buah yang jelek dan tidak layak. Yeven, orang-orang sudah berkata seperti itu. Segera buka penutup wajahmu. Sekalian biar kita semua lihat. Wanita yang akan kamu nikahi, Yeven. Seperti apa sih sosoknya yang jelek itu? Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu siapa diriku? Jika kamu berani menatapku selama 3 tahun, aku berterima kasih padamu. 3 tahun yang lalu, aku pernah salah baca. Tapi kali ini aku yakin aku tidak salah. Buka penutup wajah. Itu artinya seumur hidup. Jika aku terlihat jelek, kamu juga tidak bisa menyesali. Karena kamu bersedia menjagaku selama 3 tahun. Ketulusan ini akan selalu ku ingat seumur hidupku. Apapun penampilanmu nanti. Aku akan tetap sabar. Wah, sungguh cantik. Yeven, sepertinya aku tidak salah membaca namamu. Karena kau berani mengangkat penutup ini. Apapun penampilanmu, aku tidak merasa kalah. Yang kuhilangkan selama 3 tahun ini adalah hati ini, bukan cinta ini. Menarik, sepertinya semua orang akan kecewa. Aku bukanlah sosok yang jelek, namun, semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang benar-benar konyol. Namun, yang tidak tahu tidak akan takut. Mungkin kalian tidak tahu apa arti sebenarnya dari wajah ini. Maka hari ini, aku akan biarkan kalian tahu apa yang bisa Lin Wan berikan kepada Yeven. Aku juga bisa memberikannya. Apa yang bisa dia berikan, aku juga bisa. Namun, apa yang Lin Wan tidak bisa berikan kepada Yeven adalah status di atas ribuan orang. Dan sebuah hati yang tulus. Aku, Xia Qingyue, juga bisa memberikannya. Kaisar perempuan ibu kota, Xia Qingyue, selamat, Yeven, atas perceraianmu. Aku datang untuk memberikan hadiah. 1000 tael emas. 2 unit villa di Tang Chen Yipin. 1 mobil Rolls Royce edisi khusus. 1 botol anggur tua berusia 1000 tahun. 1 kalung giok hijau kerajaan. 1 kartu hitam tanpa batas. Dia adalah kaisar perempuan, Xia Qingyue. Selamat datang, Kaisar Perempuan, di Kota Awan. Selamat datang, Kaisar Perempuan, di Kota Awan. Melihat nilai hadiah ini, lebih tinggi dari semua aset keluarga di Kota Naga. Ini adalah investasi besar dari kerajaan ibu kota. Chen Tianlun, bukankah kau bilang, kau kenal orang-orang penting di kerajaan ibu kota? Iya, katakanlah. Cepat ceritakan hal baik kepada kami. 7 Dewa Perang, Chen, tidak tahu Anda dan pemimpin Feng datang. Maaf karena tidak menyambut dengan layak. Mohon pengertiannya. Semua yang kamu lakukan, Feng Jiu melihatnya. Di matanya, kamu telah melanggar batas. Mohon banyak. Tidak heran dia bersikap angkuh. Tidak heran Tuan Dongfang melindunginya sampai sejauh ini. Aku, Chen, benar-benar salah menilai. Selesai. Keluarga kami selesai. Hai. Chen Zong. 1800 mitra telah mengirimkan kontrak kepada kami. Pendaftaran kontrak, kakak perempuan, grup Chen bangkrut. Apa? Bangkrut. Keluarga Chen tak bisa bertahan. Keluarga Chen sudah tidak bisa bertahan. Apa? Hahaha, tidak mungkin. Semua ini bohong. Keluarga Chen segera terbang tinggi. Bagaimana mungkin semuanya berakhir? Semua ini omong kosong. Tidak ada yang mustahil. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Yang mulia Raja Zong,
Mulai hari ini, siapapun yang mengganggu Ye Fen, itu sama saja dengan melawan kekaisaran kami di ibu kota. Aku, Xia Qiwei, tidak akan memaafkan. Tuan Ye, saya Sutianting bersedia menyerahkan semua aset. Hanya berharap kami tidak diusir dari kota Yun. Kami ingin sedikit tunduk. Ada yang ingin disampaikan. Dongfang Tuo adalah milik klan ini. Penilaian akan diserahkan padamu. Harta mereka. Panti jompo untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih, jangan khawatir. Ye Fen, apakah kamu masih berhutang penjelasan padaku? Penjelasan? Aku bilang keluarga Lin bisa seperti sekarang berkat aku. Aku bilang, kemakmuran ini memasuki kota Yun atas petunjukku. Aku bilang aku masuk ke aula ini dengan terhormat. Aku bilang, putuskan jalan hidupku. Mereka tidak layak. Aku bilang kursi tinggi ini adalah milikku. Apa yang aku katakan ini, kamu tidak percaya. Sekarang, apakah kamu melihatnya? Sekarang, apakah kamu percaya? Jadi, selama 3 tahun ini, kamu terus menyembunyikannya dariku, ya? Iya. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, semuanya tidak akan berkembang menjadi seperti ini. Aku bilang, apakah kamu percaya? Jangan banyak berkilah. Selama bertahun-tahun, berapa banyak usaha yang telah Pak Lin curahkan untuk grup ini? Berapa banyak prestasi yang telah diraih? Semua itu terlihat oleh semua orang. Diam. Jangan bersikap sombong. Dulu, keluarga Lin adalah keluarga biasa. Dan Lin Wan tidak memiliki visi. Tidak punya kemampuan. Dengan apa? Kita, keluarga Lin, bisa tiba-tiba menjadi keluarga terhormat. Jika bukan karena bantuan Tuan Ye. Keluarga Yun Chen dan Lin itu apa? Apa prestasi mereka sehingga layak berada di posisi tinggi hari ini? Besok malam, kamu tidak pernah mempercayaiku. Di matamu, hanya ada kesombongan dan prasangka. Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan berubah sedikit pun. Meskipun kenyataan ada di depanmu. Reaksi pertamamu tetap meragukan. Dan aku. Apa haknya kamu untuk mengkritik kesalahanku? Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya ingin kamu, ingin kekuasaan, ingin status, ingin keluarga Lin berada di puncak, ingin dihormati oleh banyak orang. Tapi, pernahkah kamu berpikir, semua itu bagi aku, Ye Fen, betapa membosankannya ini. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Sudah tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Cukup sampai di sini. Jagalah dirimu. Nona Xia sekarang. Sekarang aku bisa berbincang denganmu tanpa gangguan. Jika Tuan Ye tertarik malam ini, tentu saja aku mau. Di sini terlalu ramai. Lebih baik kita cari tempat yang tenang. Maka, aku serahkan padamu, Tuan Ye. Berhenti. Ada apa lagi, Tuan Lin? Jadi, dia adalah andalanmu malam ini, ya? Benar, kan? Kenapa kamu berpura-pura bodoh, Ye Fen? Tadi kamu bilang itu demi Tuan Lin. Itulah sebabnya kamu menyembunyikan identitasmu. Tapi sebenarnya, kamu sudah bersekongkol dengan wanita ini sejak lama. Kalian memang tidak tahu malu, ya? Kamu memukulku. Jaga tangan dan mulutmu baik-baik. Feng Zhu bukan orang yang bisa kamu ganggu seperti ini. Jika kamu berani bicara lagi, aku tidak keberatan membuatmu merasakan pahitnya nasib. Rasanya seperti kehilangan jalan hidup. Nona Lin, saya memang sudah mengagumi Ye Fen selama 3 tahun. Jika bukan karena kamu ingin bercerai darinya, tidak mungkin aku datang lebih awal. Jangan meragukan Tuan Ye. Dia memiliki hati yang tulus untukmu. Itu bisa dibuktikan. Kamu tidak layak. Nona Xia, meski kamu adalah seorang ratu, pernikahan kami bukan urusanmu. Kamu tidak berhak mengomentari. Malam ini, kamu memang jadi pusat perhatian. Kamu membuat keluarga Yun Chen tunduk padamu. Di seluruh Dragon God, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tapi, itu tidak ada artinya. Kamu tidak bergantung pada dirimu sendiri. Kamu hanya berdiri di belakang seorang wanita lain. Tidak peduli seberapa banyak kamu bersinar malam ini. Pada akhirnya, kamu tetap kamu. Kamu tidak pernah berdiri sendiri seperti seorang pria, mengandalkan kemampuanmu sendiri. Kata-kata Tuan Lin memang membuka mataku. Apakah itu semua yang ingin kamu katakan? Jika demikian, tidak perlu dibahas lagi. Aku memang harus berterima kasih pada Nona Lin karena bisa mempertemukan sosok Ye Fen yang luar biasa ini. Mata telanjang tak mengenal kebenaran, hanya bisa mengandalkan kata-kata yang kuat untuk menghibur harga diri sendiri. Sungguh menyedihkan. Apa maksudmu?
Tidak ada maksud apa-apa, hanya membahas masalah itu saja, mengenai identitasnya. Jauh dari yang kalian bisa ukur, tapi mengingat kalian tidak tahu apa-apa. Saya tidak keberatan untuk mengungkapkannya. Kamu. Tidak perlu. Seorang pria yang hanya bisa berdiri di belakang wanita. Saya sama sekali tidak ingin tahu. Hanya akan membuatku semakin jijik. Itu benar-benar disayangkan. Saya berharap kamu tidak akan menyesal. Menyesal. Mungkin akan ada banyak hal yang bisa membuatku menyesal. Tapi pasti bukan karena dia. Nona Xia, meskipun kamu adalah seorang ratu, saya tetap ingin menyarankanmu. Jangan menghabiskan waktu pada pria seperti itu. Dia hanya akan membuatmu semakin kecewa. Sejak Nona Lin tahu saya adalah ratu di ibu kota. Jadi bolehkah saya bertanya? Apa hakmu untuk memerintah saya, Xia Qingyue, melakukan hal ini? Ye Fen. Pandangan yang sempit. Sangat bodoh. Apa yang kamu pamerkan? Hanya mengambil sampah yang dibuang saja, dan menganggapnya sebagai harta. Otakmu bermasalah. Mereka benar. Keluarga Lin dan kerajaan ibu kota memang tidak bisa dibandingkan. Jadi selanjutnya, saya akan memimpin keluarga Lin langkah demi langkah menuju ketinggian baru. Benar sekali, Nona Lin. Saya percaya pada kemampuan Anda. Pasti bisa dilakukan, Tuan Ye. Saya akan membuatmu melihat sendiri kebangkitan grup Lin. Semoga saat itu kamu bisa mengerti. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, kita bisa melangkah satu persatu ke tempat yang lebih tinggi. Sekali meraih kekuasaan. Sulit untuk dipertahankan. Pada akhirnya akan terbukti. Sekarang mari kita bicarakan dengan terbuka. Kenapa seorang ratu yang terhormat mau melamar saya? Sang Jenderal Penjaga Negeri yang terhormat, kenapa tidak merasa saya terlalu tinggi untuk dijangkau? Saya bukanlah jenderal penjaga negeri seperti dulu. Apa yang kamu ketahui hanyalah kenangan yang telah berlalu. Meskipun saya mengenakan jubah putih, namun, saya tetaplah seorang naga. Tuan Ye, saya akan membantu Anda menguasai dunia. Jarak antara kita terlalu jauh. Saya adalah seorang pria. Seharusnya saya tidak hidup di bawah terik matahari. Tuan Ye, saya terlalu lancang. Karena saya sudah mengangkat penutup wajahmu. Saya pasti akan bertanggung jawab padamu. Kamu hanya tahu saya sebagai orang biasa. Apakah kamu mau menunggu saya? Saya mau, tentu saja. Saya bilang, mengangkat penutup wajah berarti sehidup semati. Hari sudah larut. Kita bicarakan lagi besok, ya? Ini adalah kartu hitam terhormat. Hanya ada satu di seluruh negara. Dia bisa menikmati semua hak istimewa dari kerajaan. Jadi, Hotel bintang 8 terbaik di kota Yun. Yunding Financial juga merupakan salah satu properti kerajaan. Jika Tuan Ye tidak keberatan, kita bisa bertemu di sana. Bagaimana? baiklah, jika begitu, saya akan menerimanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Silakan kembali, Jenderal Naga. Silakan kembali, Jenderal Naga. Jenderal Naga, cincin naga ini. Tidak ada yang lebih layak memakainya selain kamu. Saatnya. Dewi Xuan menyambut Jenderal Naga kembali. Tahta Naga menyambut Jenderal Naga kembali. Cuma pakai cincin saja. Tidak perlu terlalu serius. Cincin naga ini adalah simbol dari pemerintahan negara. Sejak Anda menenangkan perbatasan, saat memperluas wilayah dan menstabilkan jalur naga, seluruh pemerintahan negara selalu berharap Anda segera memakai cincin naga. Kembali ke posisi naga. Kini, guru melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sungguh sangat mengharukan. Xiao Fen, sudah larut malam. Tidak mengganggu istirahatmu kan? Benar juga. Besok adalah ulang tahun Lausu. Kamu datang ke Cloud Peak Finance untuk makan siang. Ya, sudah lama dia tidak bertemu kamu dan Wan Er. Dia sangat merindukan kalian. Kakek, besok saya ada urusan. Urusan apa? Urusan apa? Tidak ada yang lebih penting dari ulang tahun kakek, kan? Besok, kamu dan Wan Er datang lebih awal. Kakek, saya dan Wan Er sebenarnya sudah bersama. Xiao Pan, jangan menolak lagi. Anggap saja ini permintaan dari kakek. Saya tutup telepon dulu. Ya, kakek, saya. Wang Shuai, Anda masih harus kembali ke keluarga Lin. Kakek Lin itu punya budi baik kepada saya. Perjalanan ini saya anggap sebagai perpisahan. Wang Ma selalu membantu saya menyiapkan hadiah.
Saya akan membawanya besok. Luoser tahu Anda akan menghadiri jamuan keluarga. Jadi berani untuk mengumumkan secara besar-besaran. Khusus menyiapkan ginseng berusia 1000 tahun ini untuk Anda. Ginseng berusia 1000 tahun. Ya, ini adalah barang langka yang saya bawa dari perbatasan. Saat saya menjaga ibu kota 3 tahun yang lalu. Bisa dibilang nilainya sangat tinggi. 3 tahun lalu saya bawa dari perbatasan. Anda benar-benar perhatian. Itu seharusnya. Saya memberikan ini untuk Anda. Tidak usah, saya bisa pergi sendiri. Baiklah. Ye Fen, Ling Yun. dengar-dengar kamu sudah bercerai dengan kakakku. Nah, bagaimana kalau aku menikah denganmu? Kamu bilang apa sih? Apa kamu masih memikirkan kakakku? Apa bagusnya si sifat jeleknya itu? Keluarga Lin bangkrut semalam karena keputusan salahnya. Sejak saat itu, dia jadi sangat dingin. Kamu sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Apa dia bahkan tidak membiarkanmu tidur di ranjang? Kamu masih terlalu muda. Hal-hal orang dewasa tidak kamu mengerti. Aku masih muda, tapi aku lebih tua dari kakakku, kamu tahu. Yang aku maksud adalah usia. Ah, itu tidak penting. Yang penting adalah, aku ingin mencari pacar yang lembut dan perhatian sepertimu. Mau tidak aku menikah denganmu? Kamu bercanda ya? Aku serius, loh. Yeven, kamu ngapain sih? Berani-beraninya kamu merusak kehormatan aku. Adik, kamu masih manusia, kan? Jangan ngomong sembarangan. Tidak perlu kamu datang ke sini. Kamu sudah bercerai dengannya. Kenapa kamu masih mau dia? Aku mau dia, loh. Tutup mulutmu. Apa kamu masih merasa Yeven sudah cukup memalukan aku? Yeven, menikah denganmu itu seperti buta mata. Cukup. 3 tahun lalu, kamu tidak bilang begitu. Dulu aku yang membawa Yeven pulang. Awalnya, kalian semua mencemoohku. Bilang aku mengambil bencana. Tapi kenapa akhirnya kamu yang menikah dengannya? Kamu yang menyelamatkanku. Jangan pikir aku tidak tahu. 3 tahun yang lalu. Kamu menikah dengan Yeven demi menghindari si pemuda bodoh dari keluarga Shao. 3 tahun yang lalu, kamu menikah dengan Yeven untuk menghindari Tuan Shao yang bodoh. Mengikuti rencana kakekmu, kamu dengan tegas menikahinya. Sebenarnya, kamu tidak pernah benar-benar mencintainya. Ternyata kebenarannya seperti ini. Kamu, jasa hidupku. Aku akan membalasnya dengan baik. Tidak, aku tidak mau kamu membalas. Karena kakakku tidak menghargaimu, maka aku akan menikah denganmu. Apa kamu sudah gila? Aku tidak gila. Apa yang aku katakan adalah dari hati. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah melupakan Ye Hai. Hanya karena kamu menikah dengannya. Semua ini aku pendam dalam hati. Yeven, menikahlah denganku. Jangan takut. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti Lin Wan, wanita jahat itu. Aku akan sepenuh hati mencintaimu. Sejak 3 tahun lalu, aku sudah mulai menyukaimu. Yeven, jika kamu masih berani menggangguku, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Yeven, jika kamu masih berani mengganggu adikku, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Apa kamu masih berani memukulku? Sebelumnya aku membiarkanmu memukulku, karena aku menganggapmu sebagai penyelamatku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Kita juga sudah bercerai. Jangan lupakan kita sudah terputus hubungan. Tapi hari ini adalah ulang tahun kakek. Kakek telah berbuat baik padaku. Aku akan hadir di ulang tahunnya. Kakek belakangan ini kesehatan tidak baik. Aku tidak memberitahunya tentang perceraian kita. Aku tidak ingin membuatnya tertekan. Kamu pikir ini bisa disembunyikan berapa lama? Pada waktu yang tepat, aku akan memberitahunya. Tapi setidaknya bukan sekarang. Baik, aku setuju. Ada yang ingin disampaikan, Lin? Hari ini kakek merayakan ulang tahun. Menantu dari rumah pamanku juga akan datang. Ia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kamu lebih baik tidak banyak bicara di pesta. Perhatikan dirimu, cara bicara dan tingkah lakunya. Kalau sampai terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan sang ratu di ibu kota pun tidak bisa. Jadi, jangan khawatirkan itu, Pak In. Hei, buka matamu dan lihat dia dengan baik. Yeven tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dia bahkan baru saja melamar wanita lain kemarin. Dia pasti punya alasannya sendiri untuk itu. Tapi aku yakin aku bisa melewati semua ini. Dan akhirnya menikahi Yeven. Ling Yun, suatu hari kamu juga akan menyesal seperti aku.
Sialan, kamu masih berani datang ke sini. Cepat pergi. Apa kamu tidak mendengar? Pergi dari sini. Ah, tidak, maaf. Liwan, aku lihat suamimu tidak terlalu hebat, tapi dia cukup sombong. Kenapa kamu datang terakhir untuk merayakan ulang tahun kakek? Hangge, aku sarankan kamu sedikit lebih diam. Kakak iparku sekarang sedang bersabar. Kalau kamu mengucapkan sesuatu yang membuatnya tidak senang, bisa berbahaya. Dia berani menyentuhku. Kakak iparku akan mengambil nyawanya. Sudah, jangan ribut lagi semuanya. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Semua orang harus bersikap sopan. Kakak ipar, kamu tidak bisa duduk di situ. Itu tempat untuk suamiku. Kenapa semua orang bisa duduk sembarangan? Kalau begitu, bolehkah saya duduk di sini? Kakak ipar, duduklah di sini. Wah, Ling Yun, mulutmu manis sekali. Panggilan kakak ipar ini sangat akrab ya. Yang tidak tahu pasti mengira adik ipar jatuh cinta pada kakak ipar. Cukup. Ribut di pom bensin seperti ini tidak sopan. Yewan, ayo, duduklah di sini, Pak Xie. Tidak ada alasan untuk merasa tertekan. Hari ini, aku dibantu oleh kakekmu untuk mendukungmu. Kakek, kamu tidak ada hubungan darah dengannya. Ini terlalu berat sebelah. Ya, dia itu suami kakakmu. Dia juga menantu saya. Jadi apa maksudnya hubungan tidak ada, kakek? Sudah lebih baik. Kita tidak bisa menghadapi orang bodoh ini. Deh, adik. Luka di dahimu itu. Jangan-jangan itu kena pukulan menantumu. Ya, hahaha. Aduh, aduh, aduh. Ini benar-benar lelucon besar. Menantu memukul ibu mertuanya. Kalau ini sampai tersebar, wajah keluarga Lin mau ditaruh di mana? Yeven, ini benar-benar terjadi. Jangan bicara lagi. Meskipun kamu yang memukul, kamu tetap punya alasanmu. Kakek, saya adalah cucumu. Iya, dia memang. Kamu ini terlalu berat sebelah, ya. Sudah, orang-orang hampir lengkap, mulai saja. Kakek, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ini adalah lukisan yang saya beli. Dari seorang kolektor pribadi saat saya kuliah di Prancis. Karya dari Kaisar Zhaoji dari dinasti Song Utara. Bagus, kamu juga suka. Yenan, kamu lihat, tunjukkan apa yang kamu tunjukkan padanya. Dia ngerti apa sih? Lukisan ini saya beli dengan lebih dari 10 juta. Kalau kotor, bagaimana? Orang miskin tidak akan mengerti selera orang kaya seperti kita. Di pikiran kalian, uang itu sangat penting, kan? Orang miskin itu ya tidak punya uang. Selalu bilang uang tidak penting. Tidak punya uang itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang miskin seperti kamu yang tidak tahu malu. Bahkan tidak ada keinginan untuk mencari uang. Pantas saja hidupnya menyedihkan seumur hidup. Benar-benar kamu. Kamu akan hidup dengan kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Baik-baiklah bicara dengan kakakku. Kamu ini benar-benar sampah. Cepat lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Brengsek, kamu berpura-pura jadi liar seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak melihatnya? Yeven, cukup sudah. Apa kamu lupa apa yang aku katakan barusan? Seandainya hari ini aku seorang yang kaya. Kamu masih saja dengan wajah itu. Ah, masih juga orang kaya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ya, lihatlah dirimu yang terlihat miskin itu. Apa kamu tidak pernah bercermin? Apa seluruh pakaianmu lebih tidak pantas daripada anjingku? Nak, seandainya hari ini bukan ulang tahun kakek, takut mengganggu kerabat, aku tidak akan membunuhmu. Apa kamu yakin bukan karena tidak bisa mengalahkanku sehingga tidak berani? Tang, aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Siapa yang bisa ditemui oleh ketua? Kakek, lihat ini ginseng sisi yang aku pegang. Satu butir yang bisa menghidupkan orang mati. Ginseng berusia 100 tahun dari Gunung Changbai. Ginseng berusia 100 tahun. Kakek, ginseng ini luar biasa. Itu terkenal di seluruh dunia. Benar-benar berusia 100 tahun. Itu pasti bernilai jutaan. Bernilai jutaan. Ya, kakek, Lintian, apakah ada sesuatu yang layak dirayakan? Cepat katakan, biar semua orang ikut senang. Tidak salah lagi, Siksi. Apapun tidak bisa kamu sembunyikan. Kakek, apa kamu sudah mendengar tentang pesta lampu yang diadakan oleh Shengxi Group? Dengar-dengar tadi malam.
Seluruh Longcheng berkumpul di sana. Benar, di pesta kemarin, kakakku berhasil mengalahkan semua orang. Menjadi satu-satunya pemenang dalam proyek senilai ratusan miliar. Menang tender. Apalagi yang dilakukan Nyonya Xuan dan Dong Fangtuo. Anak itu memang benar-benar luar biasa. Kakek juga tidak separah yang dibilang Lin Tian. Juga baru hari ini saya diberitahu oleh urusan sosial. Awalnya saya pikir tidak ada harapan. Tian bilang keluarga Lin saya hebat sekali. Wan Er, kamu benar-benar telah membawa kebanggaan bagi keluarga Lin. Kali ini putriku benar-benar menjadi yang terkemuka di dunia bisnis Yun Cheng. Wan Er. Jangan salahkan bibi yang cerewet. Meskipun sekarang kamu terlihat cukup sukses, tapi di keluargamu ada orang bodoh yang hanya menghabiskan uang. Maka kamu tetap akan jadi bahan tertawaan di keluarga besar Yun Cheng. Dan juga adikmu. Bukan maksud saya untuk mengkritik, tapi kamu memilih menantu. Jelas jauh sekali dibandingkan dengan saya. Lihat menantuku. Dia benar-benar seorang naga di antara manusia. Sekarang dia sudah menjadi wakil menteri di pemerintahan. Siapa yang bertemu dengannya tidak akan menghormatinya. Pemerintahan. Ibu, cepat berhenti mengganggu bibi. Dengan begitu, bagaimana dia bisa makan? Kamu ini pemboros yang suka uang. Semuanya karena kamu, saya tidak bisa mengangkat kepala di keluarga Lin. Adik ketujuh, meskipun merawat seekor anjing, dia masih tahu untuk mengibaskan ekornya pada tuannya. Lihatlah orang miskin di rumahmu ini. Tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga berani memukulmu. Jika ini sampai terdengar, orang akan tertawa terbahak-bahak. Matanya seolah di belakang. Orang terkenal ini. Bodoh, bisakah tidak berbicara seperti itu? Mulutnya tak terjaga. Tidak memukulnya sudah memberi wajahnya. Saya tidak akan membunuhmu. Xiao Li, urus anjing di rumahmu. Kalau terus begini, jangan salahkan aku terhadapmu. Tidak sopan. Kamu ini seperti lumpur yang tak bisa diperbaiki. Jangan lagi membuat masalah untukku. Maafkan aku, kakak ipar. Bukan salahmu. Kalian bisa lebih pelan tidak? Kalian yang tidak menghormati dia, lalu menulis seperti itu. Diam saja. Tidak ada hak untuk bicara. Kamu ini seperti anjing liar. Cahaya merah pun bisa membuatmu duduk di meja makan. Itu sudah menjadi anugerah terbesarmu. Masih membela orang luar. Kamu ini pengkhianat. Kenapa aku dibilang anjing liar? Aku juga anak perempuan ayahku. Kamu tidak menghormati orang tua. Bisa-bisanya kamu mengucapkan kata-kata tidak berkelas pada seorang gadis kecil. Ayo, bantu aku. Aku bantu kamu. Jangan-jangan kalian berdua memang ada hubungan. Kamu yang seperti ini tidak layak untuk aku hormati. Omong kosong. Apakah aku punya rasa hormat padamu? Kamu ini siapa? Lin Yu, meski kita saudara seayah berbeda ibu, tapi anak Lin, kamu tidak memiliki cinta sedikit pun. Cepat bawa orang-orang sampah ini pergi dari keluarga Lin. Minta-minta bersama. Diam saja. Jika tidak ada jalan, lebih baik semuanya dibuang. Semuanya jangan ribut, Tante. Rumah kalian ini memang banyak hal aneh. Lihat, membuat kakekku marah. Apa karena ini? Orang-orang sampah tidak memiliki kesadaran diri sedikit pun. Orang-orang sampah dibagi dalam berbagai tingkatan. Pernikahan itu memperhatikan status sosial. Seharusnya jika kamu sedikit saja menyadari, kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu tidak layak untuk Lin Wan. Proyek yang hanya beberapa ratus miliar. Sudah membuatmu menunjukkan wajah aslimu. Apa yang dimaksud dengan proyek hanya beberapa ratus miliar? Kamu bicara seolah itu mudah sekali. Kalau punya kemampuan, silakan berbicaralah. Kembali sini, kamu ngapain berpura-pura jadi serigala besar? Sebenarnya, aku tidak bohong. Seperti yang sudah kukatakan, ini juga hasil gambarku. Hahaha. Ayo, babi mati tidak takut air panas. Kamu hanya menggerakkan lidahmu. Kenapa sekarang masih merasa aku tidak memukulmu cukup keras? Masih merasa aku tidak memukulmu cukup keras, ya? Yeven, sekarang aku tidak menentangmu, tapi aku berharap kamu bisa mengerti. Keluarga Lin bisa mendapatkan proyek ini karena kepentingan pribadiku. Jadi, setelah jamuan makan malam, baru kabar ini terdengar. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, Yeven. Iya, aku, putri yang cantik sejak lahir. Kesalahan terbesarnya dalam hidup adalah menikah denganmu. Sial. Sudahlah, Bu, kenapa harus bicara begitu banyak padanya? Seorang yang tidak berguna saja bisa mengerti. Hari ini, kakek sengaja memanggilmu untuk ikut pesta ulang tahunnya. Bukankah kamu seharusnya mengeluarkan hadiah untuk kakek? Kalau tidak,
Bagaimana kamu bisa duduk di samping kakek? Atau apakah? Sebenarnya tidak ada. Jika tanpa aku, keluarga Lin sama sekali tidak akan mendapatkan proyek miliaran ini. Inilah Robin. Aku ingin tahu itu benda apa. Hahaha. Sangat konyol. Mengira itu barang berharga. Kamu ini sampah yang diambil dari tumpukan sampah mana? Hahaha. Kamu mengambil sampah dari tumpukan dan memberikannya kepada kakek. Menghina kakek. Menghina keluarga Lin. Ini adalah ginseng liar berusia 1000 tahun. Makan ini bisa memperpanjang umur 3 tahun. Nilainya tidak terhitung jumlahnya. Batasan saat Raja Heng menjadi naga dalam semalam. Ginseng liar selama 1000 tahun. Apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Atau mengira kami mudah dibohongi? Yeven, kamu mengambil barang ini dari tempat sampah. Jika kakekmu memakannya, apa yang akan terjadi? Bisakah kamu bertanggung jawab atas hal itu? Yeven, sebenarnya kamu mau apa? Kamu menyerang ibuku dan adikku. Aku belum menghitung ini denganmu. Kamu malah berpikiran besar terhadap kakekku. Kakekku biasanya memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu tidak percaya? Jangan bertengkar. Mungkin ada salah paham di sini. Salah paham apa? Jangan-jangan kakek kita menyuruhnya membawa sampah ini. Aku percaya pada Yeven. Dia tidak mungkin menipuku. Apalagi menyakiti kakekku. Sekarang dia banyak bicara. Semua omong kosong. Kakak benar. Kakek itu menyimpan niat jahat. Sifatnya kejam. Ginseng ini tidak layak ada di sini. Lin Tian, bagaimana bisa kamu menginjak Lin Shen? Biarlah kakek diinjak. Lin Tian, ngapain terbang-terbang? Iya, kakek, anak kami, Tian. Dia benar-benar memikirkan. Kamu tidak bisa marah pada orang luar yang hanya mengirim sampah. Karena dia berusaha menjahati kamu. Kalau begitu, ini tidak adil. Hang. Istriku. Wah, ramai sekali. Semua orang sudah datang. Om, akhirnya kamu datang juga. Maaf ya, ada sedikit urusan yang menghambat. Jangan marah ya. Calon menantu yang baik. Jangan bilang begitu. Yang penting sudah datang. Cepat sekali. Silakan duduk di dalam. Terlihat agak tidak senang. Ada apa? Kakak ipar, ini. Seseorang mengambil sesuatu dari tempat sampah. Mau menyakiti kakek. Baru saja aku injak hancur. Kakak ipar, untung aku cepat tanggap. Kalau tidak, kakek akan menganggap sampah ini berharga. Cepat buang itu. Kakak ipar, tutup mulutmu. Ini. Bukti nyata. Sayang, kamu ngapain? Kenapa kamu mau makan itu? Apa kamu mau bunuh diri? Ayo, cepat keluarkan. Jangan berisik. Aku ini sampah apa? Kamu bukan sekadar harta karun. Ginseng berusia 1000 tahun. Ginseng berusia 1000 tahun. Serius apa ini? Kakak ipar, jangan bilang kamu bercanda ya. Tertawa. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Sebelum tengah malam kita bisa berperang. Kamu bilang, satu pertarungan ini, dalam formasi untuk memperluas wilayah. Kini negara dan ibu kota terjaga. Ginseng berusia 1000 tahun. Aku hanya butuh satu batang. Semua hadiah dari ibu kota. Jadi, jika ginseng ini benar adanya, berapa nilainya ya? Nilai ginseng ini tak bisa diukur dengan uang. Entah itu dari negara besar. Ginseng berusia 1000 tahun hanya tersisa satu ini. Sayang, kamu berdarah hidung. Tak apa, ciptaan Tuhan. Hahaha, ayo. Kamu maksudnya ginseng ini benar-benar ada. Ini tidak mungkin. Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Kamu ini sialan. Harta yang sangat berharga seperti ini, hanya bisa kamu sia-siakan seperti ini. Bukan? Kenapa kakek memukulku? Brengsek. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Siapa yang memberikannya? Jika aku tidak salah ingat, itu adalah masuk keluarga, kan? Oh ya.
Dari mana ginseng ini? Diberikan oleh teman. Oh, ginseng ini. Bagaimana bisa dianggap? Kamu tidak mau bilang. Tampan. Itulah aku. Aku Wei Qigong, salaman dengan tuan tua. Kedepannya, lakukan dengan lebih rendah hati. Kekuatan Zen Kuofu hanya ada di medan perang. Dan bukan untuk berkah, melainkan untuk minum mie. Sayang, dia bahkan tidak bisa mengendalikan anjing kita. Kenapa kamu berlutut di depannya? Sudah selesai, sudah selesai. Ini pasti karena orang gila itu keracunan ginseng. Omong kosong semua ini. Lin Wan, semua ini adalah ulah orang bodoh di rumahmu. Cepat bawa dia pergi. Ye Wan, tolong segera pergi dari sini. Apakah begitu sulit untuk mengakui orang lain? Kiao Feng bahkan sudah mengakui identitasku. Kamu masih saja berusaha memuji diri sendiri. Tolong tutup mulutmu. Aku sudah lama membunuhmu. Masih Kiao Feng. Tapi, jangan merasa lebih tinggi hanya karena mengenal Zen Kuofu. Kamu berusaha untuk mendapatkan ketenaran pemenang itu terlalu mudah. Cara seperti ini tidak akan membuatmu jadi orang besar. Menemanimu bermain peran. Sangat bagus. Dalam kamusku, Kiao Feng tidak ada yang tak berguna. Adegan tadi. Semua orang, mari meriahkan suasana. Ayo. Di sini hanya ada kamu yang bodoh, siapa lagi yang mau bermain? Ahahaha. Hahaha. Ayo lihat barang baik ini. Membuat ibuku ketakutan. Cepat, duduk dan istirahat sebentar. Jika ginseng ini mati, biarkan saja. Hidup ini memang begitu. Semua ini adalah urusan keluarga. Aku tahu. Orang luar tahu bagaimana caranya. Hidup. Baik, aku mengerti. Paman, nak, sekarang kamu tahu betapa hebatnya pamanku kan. Pengawal kiri di Zen Kuofu. Mengambil nyawamu sangatlah mudah. Orang-orang di Zen Kuofu sangat mengesankan. Apa? Tidak terima. Kalau tidak terima, biar kakak ipar saya yang buat kamu terima. Bisa nggak sih bilang sedikit saja? Ini untuk merayakan ulang tahunmu atau untuk mengantar pergi? Cepat, semua makan. Benar-benar terlalu percaya diri. Hahaha, gemuk ya bilang gemuk. Semua orang tahu kamu itu lemah. Gak ada yang tertawa. Baiklah. Kasih dia sepiring nasi. Kiao Feng, kamu sudah keterlaluan. Kakak ipar, kita pergi. Tinggalkan tempat yang merendahkan orang ini. Dasar sialan. Hei, Ye Fen. Hei, percaya atau tidak, sekarang juga bisa bikin kamu lenyap. Lepaskan, lepaskan saya. Ye Fen, lepaskan saya. Lepaskan, lepaskan. Ye Fen, jangan berdebat dengan orang kecil. Hanya berdiskusi dengan orang yang bijak. Tidak layak untuk berurusan dengan mereka. Kamu ini orang biadab. Cepat keluar dari sini. Tidak ada sedikit pun sopan santun. Cepat pergi. Tutup mulutmu. Ye Fen. Demi aku, duduklah. Seharusnya ini membuat orang tertawa. Aku memang begini. Kalian semua terdiam. Apapun yang kalian lakukan, duduklah. Demi aku akan memaafkanmu. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kakekku sedang dirawat di rumah sakit hari ini. Aku yang akan mentraktir. Pelayan, semua minuman sapi. Lihatlah orang-orang tertentu, jelas hanya ingin makan dan minum gratis. Permisi, Tuan, apa yang Anda butuhkan? Pemborosan?
Aku memberimu kesempatan. Mau minum apa? Kakak ipar, dia tidak mengerti apa-apa. Dengan orang seperti dia, mana mungkin bisa datang ke tempat semewah ini. Minum sebotol ergoto saja sudah dianggap hebat. Baik. Bawa minuman termahal yang ada di toko kalian. Oh, ternyata dia tahu tentang minuman termahal. Baiklah, sajikan untuk dia. Tuan, ini minuman termahal. Memang bagaimana? Apakah Anda mengira pejabat kita tidak bisa membayar? Bukan, bukan. Jangan banyak bicara. Aku sudah minum berbagai macam minuman, ambil saja. Seekor katak tidak mungkin tahu banyak. Ya ampun, kalau bukan karena bergantung pada Lin Wan, pasti kamu sudah mati kelaparan. Masih bilang aku mau minuman termahal. Baiklah, hari ini biarkan suamiku beramal. Biar kamu ini membuka mata. Botol brandy Ledao ini disebut air kehidupan. Apa bisnisnya? Tidak ada yang lebih baik daripada Erguoto. Bahkan Erguoto pun lebih baik. Ternyata, babi hutan tak ada bandingnya dengan sup ayamnya. Hahaha, Tuan belum minum. Dia bisa minum apa? Peony tanduk benar-benar memalukan botol anggur ini. Tuan, karena ini adalah anggur termahal di sini. Jadi, Anda perlu membayar lebih dulu. Kenapa terburu-buru? Kami bahkan belum berunding. Maaf, Nona. Ini adalah peraturan kami, harus menggunakan kartu. Tuan, saldo kartu ini tidak cukup. Saldo tidak cukup. Berapa harga anggur ini per botol? Tuan, anggur ini harganya satu berapa? Bukan, ini anggur apa? 1 miliar? Ini adalah anggur termahal di toko kami. Anggur ini 1 miliar. Nak, cepat tuangkan sedikit untuk Mama. Apapun yang murah, semua diambil. Siapa yang menangis, dia yang bayar. 1 miliar, ada 1.000. Hahaha. Kakak ipar Kiao Feng kan orang kaya. Seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Uang segini, tidak ada apa-apanya. Benar kan, Kak? Sayang, bagaimana kalau kita ganti kartu untuk dia? Apa tidak ada diskon sama sekali? Tuan, apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengar jelas. Katakan, apa tidak ada diskon sama sekali? Saya adalah anggota. Hahaha, Tuan. Anggur ini tidak berpartisipasi dalam diskon apapun. Kami tidak membagi anggur ini. Anda harus membayar sendiri. Bibi, ini maksud Anda apa? Tadi kan Kak Gao Feng bilang akan membayar. Orang dewasa sedang berbicara. Anak kecil jangan ikut campur. Kalian membuli orang. Wah, hubungan kalian berdua terlihat luar biasa ya. Kakak ipar dan bibi terlihat. Anda. Kalau masih banyak omong kosong, aku langsung buat kamu menghilang. Kamu. Pak Tua, tolong beri penilaian. Lihatlah, generasi ini berani mendidik yang lebih tua. Sudahlah, jangan ribut terus. Kamu bisa beli alkohol ini. Kalau kamu tidak bisa beli, aku yang bayar. Tentu saja aku bisa beli. Tapi aku tidak mau beli bagian si bocah itu. Biarkan dia beli sendiri. 1 detik berpura-pura jadi Dragon Boss, langsung pergi. Ini tidak boleh dibiarkan. Tunggu saja. Baiklah, aku beli. Aku gesek sekarang. Ayo lihat ini apa. Ini apa? Depan dan belakang. Tidak ada tulisan Mandarin sama sekali. Ini kartu kah? Kamu mau gesek apa? Ini pasti dibeli dari toko mainan. Tuan, alat pembaca kartu kami hanya mengenali kartu ban dan kartu VIP. Ini adalah kartu VIP. Tuan, kartu VIP dari Yunli Finance kami. Sangat berbeda dari yang ini. Ivan, cukup. Jangan buat aku malu. Kamu ingin aku jadi bahan tertawaan? Ya, kamu baru puas, kan? Kartu yang ada di tanganku ini adalah kartu VIP eksklusif yang unik. Bisa tidak berhenti berpura-pura. Apakah kamu tahu betapa lucunya ucapanmu sekarang? Jika dia benar, bagaimana? Pelayan, saya ingin bertanya, apakah kalian punya kartu edisi terbatas ini? Tuan, Yunjin Finance kami belum memiliki kartu istimewa seperti itu. Sudahlah, jangan bicara lagi padanya. Dia bilang itu adalah kartu tertinggi. Kalau begitu, aku bisa membelinya, kan? Komandan mengirim pesan. Kartu hitam sudah muncul. Aku Mai, Sang Tua.
Hahaha. Aduh, wajah ini jadi babak belur. Masih mau berpura-pura tidak terdengar. Sepertinya karena kekurangan oksigen. Coba ganti pembaca kartu. Tidak bisa dibaca ya sudah. Tidak bisa. Mau diganti sebanyak apapun juga tidak ada gunanya. Yeven, kamu seharusnya mengerti. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Pada akhirnya, hasilnya tidak ada artinya. Seperti kita, keluarga Lin. Aku seharusnya tidak mengambil proyek sushi itu. Kekuatan keluarga Ling sekarang sama sekali tidak bisa menampungnya. Apakah bisa atau tidak, itu jauh lebih penting daripada kamu. Sudahlah, cukup. Jangan iri dengan proyek kakakku. Kalau tidak punya uang, lebih baik cepat-cepat masuk penjara saja. Tuan, jika Anda benar-benar tidak bisa, maka aku juga ingin mengatur janji lagi. Tidak baik. Cepat pergi. Panci mini. Sekarang panci panas untuk digoreng. Anda adalah pelanggan yang paling dihormati sejak restoran kita berdiri. Mohon Anda bersedia untuk duduk di restoran di lantai atas. Kartu ini adalah yang asli. Bolehkah aku pergi? Tidak perlu membayar untuk pesanan ini? Ya, begini. Pak Li, pemimpin telah memberitahu. Semua pengeluaran yang Anda tentukan di kantor gratis. Ini tidak perlu Anda khawatirkan. Niatnya cukup banyak. Jangan biarkan beberapa orang memanfaatkannya. Selain itu, aku tahu. Kamu sangat ingin membawa Li Jia menuju masa depan. Sekarang kamu sangat ingin membawa Li Jia menuju masa depan. Tapi, sebelum kamu memiliki pemahaman diri yang jelas, cita-cita ini tidak mungkin terwujud. Cukup sampai di sini. Jaga dirimu baik-baik. Kakek, jaga kesehatannya. Nanti. Sampai jumpa, Mei Hua. Sungguh terbalik. Ini benar-benar terbalik. Apakah sampah ini ingin terbang ke langit? Ini juga harus diurus. Sudahlah, Mbak, kita tidak perlu menanggapi sampah itu. Dia hanya iri karena keluarga kita mendapatkan proyek miliaran. Cuma cemburu saja. Saya tahu, tidak perlu khawatir. Dia berpikiran sempit. Tidak ada pencapaian. Ucapannya. Seorang pendosa, jadi saya tidak mau menanggapi sampah. Selanjutnya, saya akan berjuang dengan segenap tenaga saya. Mendorong pengembangan proyek baru. Saya akan memimpin kita, para pemenang, melangkah menuju bintang. Saat itu, dia akan berterima kasih padamu. Baiklah, baiklah. Inilah putri kesayanganku. Saat itu, keluarga Lin kita akan terbang tinggi. Biarkan dia yang sampah itu menyesal. Lalu, kartu VIP itu bagaimana? Jelas bukan kartu VIP dari Yunding Finance, namun mengganggu manajer umum Yunding. Kartu VIP biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Ah, hanya sebuah kartu. Seberapa besar status sosialnya bisa naik? Apa kamu tidak lihat dia tadi berlagak bangga? Dengan sikapnya seperti itu, pasti akan mendatangkan masalah, kan? Kamu dan Yeven, apa ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku? Ah, kakek, dia sudah bercerai dengan kakakku. Ling Qian. Ah, Xiao Wan. Kamu dan Yeven benar-benar belum bercerai. Anak ini. Kamu bingung ya? Kamu bingung ya? Aih, Pak Tua. Dulu, aku hanya mendengar satu kalimat dari Anda. Memaksa Wan Er untuk menikah dengan Yeven. Yeven itu, dia tinggal di rumah kami selama 3 tahun. Makan makanan kami. Tinggal di tempat kami. Menggunakan barang-barang kami. Tak ada yang dicapainya. Menurutku, Yeven adalah beban bagi Wan Er di keluarga kami. Kamu tidak mengerti apa-apa. Saat itu, keluarga Lin hancur dalam semalam. Adalah Yeven yang terhubung dengan Shanghai Group. Kami bisa menyelamatkan perusahaan. Kalau tidak, Xiao Wan, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melaporkan perusahaan. Keluarga Lin sudah hancur. Shanghai Group ini memiliki hubungan dekat dengan Zheng Guo Menshan, raksasa bisnis. Yeven ini, seorang yang tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia membangun hubungan dengan Shanghai Group? Betul, kamu bilang dia punya kemampuan sebesar itu. Kenapa dia bisa tinggal di rumah kami selama 3 tahun? Kalian tidak mengerti. Kalian sama sekali tidak mengerti. Menjaga Yeven adalah kunci keberlangsungan keluarga Lin. Tapi sekarang, semua ini sudah kalian hancurkan. Kakek, kamu harus mempercayai saya. Aku, Lin Wan,
tidak perlu bergantung pada siapapun. Aku juga bisa membawa keluarga Lin menuju kejayaan. Hei, sudah cukup, Lin Zong, mitra kerja sama grup Lin kami. Sekarang semua menolak untuk bekerja sama dengan kami. Apa maksudnya sekarang? 90% mitra kerja sama sudah mengirimkan surat penghentian kerja sama. Jika terus begini, rantai keuangan grup Lin akan putus total. Akhirnya tidak bisa menghindar dari kemundurannya. Yingning, aku masih ada beberapa urusan, aku pergi dulu. Ivan pergi dari rumahmu. Jangan takut, kamu masih ada aku. Masih ada sedikit tabungan. Cukup untuk kita berdua hidup sementara waktu. Apa? Aku belum sampai berpikir seperti itu tentangmu. Bawa aku naik. Tuan Yu, Aku minta maaf. sebenarnya kamu tidak perlu berkata lagi. Aku tahu kamu baru saja bercerai. Belum bisa cepat-cepat bangkit. Aku menunggumu. Tapi kamu tidak mau membuatku menunggu. Tidak apa-apa. Aku sudah menunggu selama 3 tahun. 3 tahun tidak menjadi masalah. Aku akan menunggumu 3 hari. Apapun hasil akhirnya, aku akan menghormati pilihanmu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku menunggumu. Sampai jumpa 3 hari lagi. Baiklah, sampai jumpa 3 hari lagi. Lebih baik, kamu tidak takut menyia-nyiakan perasaanku yang dalam ini. Hanya ingin melihatmu sekali saja. Sejak saat itu, aku memikirkanmu siang dan malam. Apakah kamu mau menunggu? Siapa yang kamu buat marah demi aku? Apa kamu menyesal? Tidak menyesal, aku rasa. Kamu orang yang tidak sederhana. Jika tidak, bagaimana mungkin Lin Wan yang tidak lulus ujian itu bisa membuat nilai pasar Lin Corp mencapai ratusan miliar dalam 3 tahun? Bukan karena jasamu di belakangnya. Baiklah, aku akan jujur. Sebenarnya aku adalah penguasa negara. Jangan bercanda. 3 tahun lalu, kamu tergeletak di pinggir jalan dengan tubuh penuh luka. Tidak tahu sudah berapa banyak penagih utang yang memukulmu. Atau aku yang menyelamatkanmu. Saat ini aku memang bukan pemimpin pemerintahan negara, tapi segera akan baik-baik saja. Aku tidak meremehkanmu. Yang penting kamu punya akal. Nanti kita berusaha bersama untuk menikah, ya. Aku akan membalas budi baikmu yang telah menyelamatkanku. Aku mau. Yang kupilih adalah kamu yang menikahiku. Ganti pemegang saham terbesar di perusahaan Shengxi. Menjadi atas nama Lin Yun. Dalam 5 menit, aku ingin melihat dokumen terkait sampai di sini. Kamu sedang bercanda apa di sini? Perusahaan Shengxi adalah perusahaan terbesar di Provinsi Long. Beberapa hari yang lalu aku melamar kerja, tapi tidak diterima. Tidak apa-apa, kali ini biarkan kamu jadi bos. Tidak apa-apa, kali ini biarkan kamu jadi bos. Sudah, jangan bicara yang aneh-aneh. Meskipun kamu punya sedikit kedudukan di tempat itu tidak berarti bisa memberikan perusahaan sebesar itu padaku. Sudah, aku sudah bilang, aku tidak peduli dengan hal-hal material seperti itu. Aku sudah menabung sedikit uang. Mari kita sewa sebuah rumah. Tuan Lin, sesuai perintah Anda. Urusan ini sudah diselesaikan. Nona Lin. Sekarang sudah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan Shengxi. Ini. Ini ternyata benar. Aku benar-benar menjadi pemegang saham yang sebenarnya di perusahaan Shengxi. Benar sekali. Bagaimana aku bisa mengelola perusahaan sebesar ini? Aku percaya kamu bisa mengelolanya dengan baik. Meskipun ada 10 perusahaan Shengxi lain yang bersaing. Baru saja aku mendengar Ling Tian berkata, Shengxi telah menginvestasikan ratusan miliar untuk kakak. Jadi sekarang aku adalah sosok yang mereka pandang tinggi, ya? Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Raja Naga bersatu. Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kamu lagi. Raja Naga bersamaku. Mengenai urusan Shengxi Group, kenapa diserahkan kepada Lin Group untuk mengerjakan? Itu ide saya, Long Shuai. Shengxi Group sudah dibatalkan. Memberikan semua kemudahan secara diam-diam kepada keluarga Lin. Nona Lin Wan terlalu angkuh dan sombong. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya tahu. Tanpa Dragon Shuai, dia bukan apa-apa.
Bagaimana cara mengumumkannya kepada dunia? 3 hari lagi. Saya akan mengadakan konferensi investasi terbesar di Yuncheng. Semua konglomerat terbesar di Daxia akan hadir. Selain itu, panggil Juyushi Qiaofeng dari pemerintah Zhenkuo. Saya ingin dia mengatur acara di lokasi. Itu akan dilaksanakan oleh bawahanku. Oh ya, kirimkan undangan kepada keluarga Lin. Ini adalah kesempatan terakhir yang saya berikan kepada mereka. Apakah kamu masih suka pada kakakku? Tidak. Seluruh gedung sudah mendengar tentangnya. Seluruh gedung, semua kekuatan dan konsorsium di sini akan. Hari ini adalah masa kritis bagi kita untuk bangkit. Bingo, dengan kemampuan Anda, malam ini temukan mitra baru. Pendanaan bukan masalah. Dengan begini, kita bisa menerima investasi dari Shengxi. Betul, putriku adalah yang terbaik. Selain itu, selama 3 tahun ini semuanya sudah terlihat. Dan kakak iparmu, Qiaofeng, juga akan datang malam ini. Dia adalah Juyushi dari pemerintah Zhenkuo. Tenang saja. Semoga begitu. Memang benar, itu adalah Yezi. Apa dia merasa dendam karena Lin Zong memecatnya? Menyimpan rasa benci di dalam hati. Tahu bahwa malam ini sangat penting bagi Lin Zong. Sengaja datang untuk mengacaukan. Dia berani, jika dia berani merusak rencana putriku. Aku akan membunuhnya. Yang datang tidak baik. Akan ada drama menarik malam ini. Jangan takut. Saya akan melindungi. Lin Yun, kalian berdua pasangan kotor ini datang untuk apa? Bu, bisakah kamu tidak melukai orang dengan kata-kata? Pergi sana. Cewek brengsek. Jangan panggil aku ibu. Aku jijik. Apa kamu berpikir kami mengusir kalian dari keluarga Lin? Dan kemudian tidak punya uang untuk makan? Kalian hanya menghabiskan waktu saja di sini. Siapa yang tidak mampu makan? Jangan lupa. Siapa yang mengeluarkan kartu premium saat ulang tahun kakek? Besok jangan berpikir dengan otakmu yang minus itu, untuk menilai orang lain. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk berbicara padaku seperti ini? Kamu mencari mati. Kalian sekarang sedang menghabiskan kesabaran terakhirku terhadap keluarga Lin. Ye Bai, apa kamu mengancam kami? Ye Bai, tidak kusangka kamu juga punya kecenderungan kekerasan. Apa kamu masih mau bertarung di sini? Ye Fen, tidak kusangka kamu juga punya kecenderungan kekerasan. Apa kamu masih mau bertarung di sini? Kak, kamu selalu salah paham tentang Ye Fen. Acara penawaran hari ini adalah kesempatan untuk keluarga Lin dari He Fen. Tak kusangka kalian masih tidak bisa menghargai kesempatan ini. Apa kamu ingin berjalan di jalan yang gelap terus-menerus? Meskipun kita baru saja bercerai, dia sudah punya wanita lain. Kamu tidak peduli tentang itu. Ye Fen tidak seburuk yang kamu bayangkan. Mengenai wanita lain, aku percaya dia akan memilih dengan bijak. Cewek brengsek, kamu sudah dipermainkan oleh Ye Fen. Masih berpikir diri sendiri memiliki pandangan yang tajam. Kamu, aku tidak mau berdebat denganmu. Malam ini, acara bisnis sangat penting bagiku. Ini adalah hal yang sama sekali tidak kalian mengerti. Jika kalian tidak punya uang untuk makan, tidak masalah, aku punya. Ambil dan habiskan. Tapi tolong segera pergi dari sini. Oh, jadi begini. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Kalian berdua datang untuk uang kakakku. Ya, kalian berdua memang tidak tahu malu, kan? Lin Tian, jangan asal bicara. Kalian tahu tidak, kalau Ye Fen tidak datang hari ini, acara investasi ini tidak akan ada lagi. Dan juga, ambil uangmu dan pergi. Jangan terus merasa diri kamu lebih tinggi dari yang lain. Satu kalimat dari Ye Fen bisa bernilai banyak. Jangan terus merasa diri kamu lebih tinggi dari yang lain. Satu kalimat dari He Fen bisa bernilai triliunan. Aku awalnya mengira kamu tidak secerdas aku, tapi setidaknya kamu masih punya otak. Tidak kusangka kamu begitu mudah ditipu oleh Ye Fen. Dia itu seorang pengemis. Kalimat mana yang sebenarnya bernilai? Hanya dengan satu kalimat dari He Fen bisa menghancurkan keluarga Lin. Tapi tidak ada satupun yang berani membiarkanmu selamat. Hahaha. Yun, apakah otakmu yang bodoh? Atau teknik menipumu yang hebat? Dia bahkan percaya sepenuh hati pada kata-katamu. Ini karena kamu terlalu bodoh. Wanita bodoh. Seandainya aku tahu kamu sebodoh ini dari awal, seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk ke keluarga Lin. Seharusnya aku mengembalikanmu ke keluarga Lin. Harusnya aku membunuhmu. Hari ini aku tidak bisa mempermalukan diri di sini. Cukup. Keluarga Lin benar-benar menunjukkan wajah jelek mereka. Aku bilang padamu, Ye Fen sudah memberikan grup Shengxi padamu.
Sekarang pemegang saham sebenarnya dari grup Shengxi adalah aku, Ling Yun. Hahaha, Ye Fen. Kamu menggunakan cara yang sangat hina ini untuk menipu Ling Yun hingga terpesona. Aku tidak pernah bilang padamu. Jangan meragukan kemampuanku dengan kebodohanmu yang dangkal. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak tahu seberapa mampunya aku? Lin, saya tidak punya kemampuan. Lalu kenapa grup kamu sekarang terpojok? Dikelilingi masalah, kan? Itu hanyalah kebetulan. Nona Ling Yun. Kamu tahu sekarang nilai pasar Shengxi Group berapa? 200 miliar. Bukan 200 ribu. Apakah kamu tidak mendengar yang dikatakan Ye Fen tadi? Jangan gunakan pandangan dangkal kalian untuk menilai dia. Ini dokumen saya menjadi pemegang saham utama di Shengxi Group. Apakah kalian ingin melihatnya? Lin Yun, kamu tahu saya sedang memikirkan apa? Penyesalan. Itu tidak boleh terjadi. Saya tidak mungkin menyerahkan Ye Fen kepadamu. Kamu terlalu berhayal. Saya hanya meragukan pendidikan di sekolah kalian. Seorang mahasiswa berprestasi dari universitas ternama tidak bisa melihat penipuan yang paling tidak berbobot ini. Benarkah? Apakah Ye Fen telah mempengaruhi pikiranmu hingga kamu begitu percaya diri? Sebenarnya, saya merasa kamu cukup malang karena kamu tidak pernah tahu betapa bodohnya dirimu. Ye Fen hancur. Tunggu, kalian tidak bisa ikut acara bisnis malam ini agar tidak jadi kotoran tikus dalam sup. Panggil satpam untuk mengusir mereka berdua. Betul sekali. Saya ingin melihat apakah mulutmu lebih keras atau kakimu lebih kuat. Ayo, lepaskan. Betul sekali. Saya ingin melihat apakah mulutmu lebih keras atau kakimu lebih kuat. Ayo, ikat. Ayo, Lin Xiao. Siapa yang tidak tahu diri hingga mengganggu Anda? Ini orang bodoh ini. Diam-diam masuk ke acara untuk mencari masalah. Mengganggu ketertiban. Patahkan tangan dan kakinya. Ini kamu, bocah, mengacau di wilayah saya. Dan mengganggu Lin Xiao. Sekarang sujud di depanku. Apa sih kamu ini? Berani-beraninya mati di depanku? Benar-benar cari mati. Siapa yang memberi kamu hak ini? Berteriak-teriak di acara bisnis yang megah ini. Tidak mengenalku. Namaku Li Zijian. Manajer keamanan di Shengxi Group. Keamanan dan ketertiban acara bisnis hari ini. Semua tanggung jawabku. Ternyata kamu manajer dari Shengxi Group. Aku kira kamu hanya anjingnya Lin Tian. Oh, kalian berdua satu kelompok. Kalian berdua bawa mereka berdua keluar. Li Zijian, kamu dipecat dari Shengxi Group. Kami di Shengxi Group tidak akan memelihara kamu. Anjing jahat seperti ini. Apa yang memecatku? Kamu ini siapa? Kamu memecatku. Dia adalah pemegang saham sebenarnya dari Shengxi Group. Hahaha, pemegang saham. Apa kamu sedang menguji IQ-ku? Presiden Shengxi Group adalah seorang wanita kecil yang bisa menyamar. Dia adalah sosok besar yang misterius. Memecatku itu mudah. Aku tunggu sampai kamu tidak bisa memecatku. Aku akan membunuh kalian berdua. Panggil Zhao Wen. Tunggu sebentar, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Oh. Zhao Wen, aku sekarang di tempat acara. Aku beri kamu waktu 3 menit untuk datang kemari. Lin Yun, manajer Li, sebagai bagian dari manajemen tinggi Shengxi Group, kamu tidak percaya pada kata-katanya. Dia Ye Fen bisa berbohong sembarangan. Kamu menganggapnya seperti perintah kerajaan. Namun, kamu masih cukup melakukan pekerjaan rumah. Masih tahu bahwa Direktur Eksekutif Shengxi Group bernama Zhao Wen. Ye Fen mau siapa datang, harus datang. Dongfang Takuya harus mendengarkan perintahnya. Di depannya. Kalian hanyalah sekelompok semut. Kalian, manajer Li, pukul pasangan anjing ini sampai mati. Tidak perlu memberi saya muka. Pukul sampai mati, ya. Baiklah, sekarang mulai. Saya Ling Yun, keluar dari keluarga Ling. Putus hubungan dengan kalian. Serang mereka. Kalian begitu terburu-buru untuk mati. Ya, bahkan tidak mau menunggu 3 menit. Bawa mereka berdua ke gudang. Patahkan tangan dan kaki mereka. Jika ada yang terjadi, saya bertanggung jawab untuk menghentikannya. Hentikan. Pak Cao, kenapa Anda datang? Ini hanya masalah kecil. Tunggu, saya akan segera menyelesaikannya. Masalah kecil? Ya. Hanya masalah kecil. Bahkan tidak tahu dari mana 2 orang ini muncul. Menyamar sebagai presiden grup Shengxi kita. Karakter kecil seperti ini sudah sering saya temui. Ada cara untuk menyingkirkan mereka. Pak Lin, saya sangat minta maaf.
Saya tidak mengelola orang-orang saya dengan baik. Sampai Anda terkejut. Pak Zhao, Anda salah orang, kan? Pak Lin dari grup Lin. Ini adalah Nona Lin Wan, ya? Ya, putri saya adalah Pak Lin. Pengkhianat kecil ini sudah saya usir dari keluarga Lin. Diam semua. Apa itu grup Lin? Saya kasih tahu Anda. Saya sedang melayani Nona Lin Yun dari grup Shengxi. Dia benar-benar pengantinku. Tidak, Anda salah. Saya bukan pengantinnya. Saya sudah bilang. Bagaimana mungkin dia presiden grup Shengxi? Pak Zhao, kamu pasti bercanda. Pak Zhao, kamu benar-benar humoris. Kalian terlihat sangat bahagia. Tapi kalian terlalu cepat merasa senang. Betul sekali. Aku hanya tidak mengakui bahwa aku bos baru Li Zijian. Tapi aku tidak menyangkal bahwa aku bos Shengxi. Hao Wen, aku tidak ingin melihat Li Zijian memecatku. Kamu itu pengkhianat. Berani sekali menyinggung kami. Pak Lin, sekarang kamu dipecat. Pak Lin, ini karena aku tidak mengenali orang hebat. Aku terlalu meremehkan orang. Di atas ada yang tua, di bawah ada yang kecil. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jika kamu hanya mengancamku, aku bisa terima. Tapi kamu berteriak membunuh Ye Fen. Itu sudah menyentuh uratku. Aku tidak bisa menahan diri. Ye Fen, kamu sedang apa sih? Berani sekali memukulku. Ye Fen adalah titik sensitifku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Dasar brengsek. Berani sekali. Hari ini aku akan menghabisimu. Panggil orang, hancurkan makhluk ini. Siap. Pak Lin, Pak Lin. Beri aku kesempatan. Pak Lin, tolong selamatkan aku. Aku sudah bilang padamu. Aku bisa memberimu segalanya. Juga bisa menghancurkan segalanya. Jangan terus buat aku marah. Kakak tersayangku. Sudah tidak bisa menahan diri. Hari ini aku masih punya hadiah untuk diberikan. Pasti ada masalah di sini. Kita masih punya harapan. Kakak Kiao Feng segera datang. Dia bekerja di bawah Zheng Guolong. Sangat berkuasa. Dengan dukungannya, pendanaan kakakku pasti akan berhasil. Setidaknya bisa menjaga reputasi keluarga Lin. Betul, betul. Bisnis Heng Guofu kali ini. Si Ling Yun yang menyebalkan itu masih bisa bersikap angkuh. Masih. Dalam bisnis Heng Guofu, kali ini, kita lihat bagaimana Ye Fen dan si Ling Yun ini masih bisa angkuh. Tunggu mereka sebentar saat presentasi. Aku ingin menunjukkan pada Lin Men bahwa dia salah. Betapa butanya Ye Fen sebenarnya. Tidak ada. Selamat pagi semua, saya Wan, Presiden Grup Lin. Hari ini saya akan memanfaatkan panggung ini untuk Grup Lin dalam putaran pendanaan terakhir sebelum IPO. Seperti yang kita ketahui, Shengxi Group telah menginvestasikan 20 miliar untuk Grup Lin. Jadi, kehadiran kalian pasti akan memberikan imbal hasil yang tinggi. Namun, saya dengar kondisi Grup Lin tidak sebaik dulu. Banyak distributor yang pernah bekerja sama. Mereka mulai menarik investasi mereka dan keluar. Bolehkah saya bertanya, Tuan Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, saya dengar kondisi Grup Lin tidak sebaik dulu. Banyak distributor yang pernah bekerja sama. Mereka mulai menarik investasi mereka dan keluar. Bolehkah saya bertanya, Tuan Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Lin, apakah ini masalah kemampuan pribadi Anda? Banyak suara skeptis dari luar tentang Anda. Apakah investasi di perusahaan seperti ini seharusnya dipertimbangkan dengan hati-hati, para bos? Ini hanya sedikit insiden. Sudah berlalu. Kami, Grup Lin, Dengan kekuatan dan reputasi yang kami bangun di Uncheng selama bertahun-tahun, tidak bisa dihapus dalam sekejap. Apalagi Shengxi Group. tidak bisa dihapus dalam sekejap. Lagi pula, Shengxi Group sudah membuat proyek senilai 20 miliar untuk Lin Group. Jadi semua tenang saja. Saya umumkan, Shengxi Group membatalkan investasi 10 miliar untuk Lin Group. Kamu, perempuan brengsek, tak kusangka. Kamu benar-benar ingin menghancurkan kami. Ya, tapi jangan terlalu cepat berbangga diri. Qiao Feng segera sampai di Zhengguofu. Kekuatan Zuo Yushi. Bahkan kalian dari Shengxi pun harus minggir. Zuo Yushi itu hebat ya. Satu kata dariku bisa membuatnya hancur lebur. Aku ingin lihat seberapa keras mulutmu. Nanti saat kakak iparku datang, dia akan menghabisimu dalam sekejap. Naga sejati tak bisa dihina. Ye Fen,
aku akan maju untuk melawan. Baiklah, panggung hari ini kuserahkan padamu. Tenang saja, kalau langit runtuh, aku yang akan menahan. Baik. Hari ini aku akan benar-benar memukul muka kalian. Anakku, sini, turunlah. Hari ini kita akan lihat bagaimana perempuan brengsek ini mempermalukan diri di atas panggung ini. Kaven, kau bajingan yang tak bertanggung jawab, membiarkan Ling Yun mempermalukan diri di atas panggung. Apa yang bisa kau lakukan selain bersembunyi di balik wanita? Apalagi yang bisa kau lakukan? Siapa yang tidak tahu tentang Ling Yun? Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Halo semuanya, namaku Lin Yu. Saya adalah presiden baru grup Shengxi. Grup Shengxi telah berganti pemilik. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang sosok Ling Yun ini? Zhao Wen sangat diam tentang dia. Pasti tidak mungkin bohong. Mantan direktur Lin yang baru saja turun, Lin Wan, moralnya rusak. Saat dia meraih kesuksesan, dia meninggalkan suaminya, Ye Fen. Ye Fen membantunya merancang desain senilai ratusan miliar. Juga membawanya mendapatkan Wei Xiao dari grup Shengxi. Dengan satu tangan menjadikannya dewa bisnis di Yun Cheng. Permata yang sangat berharga ini justru tidak tahu berterima kasih. Masih banyak yang menghina Ye Fen. Orang-orang di sini tidak layak tinggal di sini. Jadi, saya mengumumkan, atas nama Shengxi Group, saya memblacklist Lin Group. Ayah, kau benar-benar tidak tahu malu. Adik ipar menggoda kakak ipar. Sungguh memalukan. Kalian tidak akan mendapat akhir yang baik. Saya kasih tahu kamu, kebangkitan Lin Group tidak ada hubungannya dengan Ye Fen. Itu semua berkat kemampuan pribadi saya. Dan juga, kebangkitan Lin Group tidak terhalang di seluruh Yun Cheng. Berjuang tanpa tujuan itu sangat baik. Saya mengumumkan, Shengxi Group membatalkan investasi miliaran pada Lin Group. Lin Yun, ratu bisnis, bukan seperti itu cara kamu beroperasi. Apakah kamu rela mempermalukan diri demi Ye Fen? Apakah itu layak? Dan juga, kamu bilang kamu presiden Shengxi Group. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Kata-kata tidak ada buktinya. Meminta bukti? Ya, Lin Zong adalah presiden baru Shengxi Group. Kontrak ini yang saya pegang adalah buktinya. Lin Fen, katakan padaku, apakah saya, sebagai presiden Shengxi Group, berhak membatalkan investasi miliaranmu? Sekarang, apakah kamu percaya, segalanya yang kamu miliki adalah pemberian Ye Fen? Di dunia saya, Ye Fen, tidak ada yang col. Apakah saya benar-benar salah menilai? Ye Fen bukanlah orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya menyimpan potensi yang tidak terlihat. Ye Fen, kalian pasti ingin membalas dendam pada saya, sampai membuat banyak masalah seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kehormatan saya. Fakta sudah ada di depan mata. Tapi kamu masih tidak percaya. Haruskah saya memberitahu kamu identitas asli Ye Fen? Kamu pasti akan putus asa. Ye Fen dia dari Zhen Kuofu. Duta sayap kiri dari Zhen Kuofu. Tuan Qiao Feng sudah datang. Haha, kakak ipar saya sudah tiba. Ling Yun, meskipun kamu adalah presiden dari Shengxi Group. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan di hadapan para birokrat Zhen Kuofu? Kamu tidak ada artinya. Kakak ipar. Kamu datang. Selamat datang, Tuan Pemburu Ikan. Kakak ipar, kamu datang tepat pada waktunya. Ling Yun yang nakal itu, pengkhianat. Dia berani mengganggu saya. Iya, menantu yang baik. Kamu sudah datang, Tante. Kali ini kami berharap padamu. Harus bisa membantu kami. Tidak usah membahas itu dulu. Hari ini ada hal yang lebih penting. Zhen Kuofu mengirimmu ke sini untuk mengatur situasi di lokasi. Kenapa kamu hanya berdiri di situ? Cepat, tunggu di samping. Zhen Kuofu mengirimmu ke sini untuk mengatur situasi di lokasi. Kenapa kamu hanya berdiri di situ? Cepat, tunggu di samping. Berani-beraninya berbicara dengan duta sayap kiri seperti itu. Lihatlah anak ini, tidak menghormati hukum. Bahkan kamu tidak dia anggap. Tuan Dongfang menyuruh saya untuk mengatur situasi di sini. Dia bagaimana bisa tahu? Apa dia adalah Zhen Kuolong Shuai yang disebut Tuan Dongfang? Inspektur Zhen Kuofu, Qiao Feng, menyapa Tuan. Atas perintah Tuan Dongfang,
datang untuk menjaga ketertiban. Pasti akan berusaha keras. Tidak ada trik, Tuan. Apa situasinya ini? Lin Wan, kamu masih keras kepala. Kamu pasti salah paham. Apa kamu masih belum mengenal Ye Fen si sampah itu? 3 tahun lalu dia menikah ke keluarga Lin. Sudah 3 tahun jadi pengasuh. Aku menyuruhnya pergi ke timur. Dia bahkan tidak berani pergi ke barat. Akhir-akhir ini entah kenapa dia belajar berbagai trik penipuan. Trik penipuannya hebat. Lihat saja, dia berhasil menipu Lin Yun. Entah dari mana dia mendapatkan informasi. Berita kematian Zheng Guofu. Berpura-pura di depanmu. Seluruh pemerintah Zheng Guo mendengarkan rencanaku. Apa aku masih perlu mencari informasi? Kamu benar-benar tidak akan menyesal sebelum melihat hasilnya. Pertama, kamu meremehkan Yang Mulia Zhuo Yushi. Kemudian berbicara sembarangan bahwa pemerintah Zheng Guo akan mendengarkanmu. Kakak ipar, kamu melihatnya kan? Nak, aku sebagai pemilik toko, omonganku sangat berharga. Lihat saja bagaimana kamu akan mati. Ye Fen, ada apa denganmu? Kenapa semakin berbicara semakin tidak masuk akal? Kamu berbicara seolah-olah kamu adalah seorang jenius terkenal. Aku tahu kamu hanya ingin mendukungku. Iya, ada beberapa orang. Memang hidup mereka tidak berharga. Mereka mati karena kebodohan mereka sendiri. Qiao Feng, inilah bencana terbesar di Yuncheng. Ye Fen, kamu harus membunuhnya. Itu akan menjadi prestasi besar bagimu. Ayo, tangkap dia. Yang Mulia Yushi. Tidak baik, di luar banyak ahli muncul. Mereka mengepung seluruh lokasi acara. Siapa yang mengangkat tangan? Bukan siapa-siapa. Raja Harimau, Raja Elang, Raja Serigala. 4 konglomerat, 8 komandan. Jangan panik. Yang Mulia Zhen Fu sudah memberitahuku. Beberapa orang terhormat datang ke pertemuan ini. Mereka datang untuk mendukung sosok besar, Panglima Zhen Kuo. Aku datang untuk menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Lihatlah, kamu sampai berkeringat dingin. Kamu menjaga apa? Bangkit. Raja Wu, Raja Ying, Raja sudah tiba. Siapa itu Ling Yun? Saya. Jadi, orang di samping Anda ini adalah... Saya datang untuk menemui Pangeran Zheng. Ternyata dia adalah jenderal penjaga negara. Astaga. Ayo, saya jadi sangat cemas. Dia adalah jenderal naga penjaga negara. Ini tidak mungkin dia jenderal naga penjaga negara. Pasti ini palsu. Jenderal yang angkuh, terjatuh. Darah mengalir deras. Satu jari mengusir kekuatan. Langit runtuh, bumi terbelah. Kalian ini sekumpulan semut. Berani menghina pelindung besar dinasti Xia, bunuh. Aku lihat kamu sudah tidak sabar untuk hidup. Berani menghina Tuan Lu. Itu Tuan. Kamu benar-benar orang besar seperti itu. Aku tidak percaya. Ye Fen hanyalah sampah yang diusir dari keluargaku. Qiao Feng, kamu juga membiarkannya menangkapmu. Apa kamu tidak tahu kebiasaan buruknya? Aku, Raja Serigala Emas, baik-baik saja. Bolehkah saya bertanya, apakah kalian pernah melihat Tuan Li? Bolehkah saya bertanya, apakah kalian pernah melihat Jenderal Naga? Kami belum pernah melihatnya. Jenderal Naga sudah bertempur di luar selama bertahun-tahun, dan telah hilang selama 3 tahun. Kami memang belum pernah bertemu langsung. Jadi jika belum pernah bertemu, bagaimana bisa tahu dia adalah Jenderal Naga? Orang ini menikah masuk keluarga Lin. Selama 3 tahun hidupnya bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Aku adalah Jenderal Naga penjaga negara yang terhormat. Jika terhina, maka itu pasti palsu. Sepertinya pemikiranku sama dengan pemikiranmu. Dia hanyalah orang yang berlagak hebat namun sebenarnya sampah. Apa yang dikatakan Qiao Feng tidak salah. Saya, Ye Fen, memang telah menikah ke keluarga Ning 3 tahun yang lalu. Demi cinta dan membalas budi, saya mengalami banyak penghinaan. Namun akhirnya saya kalah dengan sangat memalukan. Tapi hari ini, saya, Ye Fen, bersujud. Keluar dari keluarga Lin. Keluar dari dunia Lin Wan. Saya, Ye Fen, ingin kembali ke puncak. Tidak lagi membuang cahaya demi orang lain. Cukup, Ye Fen. Saya sudah menemani permainan ini sampai selesai. Mulai sekarang, hidup atau mati kamu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan-tuan, mereka berdua bisa diperlakukan sesuka hati. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Baik. Namun saya tetaplah utusan yang melindungi kedamaian. Tidak bisa terlalu kejam.
Namun kamu berpura-pura jadi Long Shuai dan menipu. Harus mendapatkan hukuman. Semoga kamu menyadari. Sebagai bentuk hukuman. Saya lebih baik berlutut di sini memohon kepada Tuan. Ampuni dia. Semua ini karena saya yang terlalu ambisius. Dia seperti ini karena saya. Kamu pergi. Cepat pergi. Dia seperti ini karena saya. Kamu pergi. Pergi duluan. Tunggu. Saya mengalah. Saya tidak punya kesabaran seperti Raja Inggris. Kami bertiga yang kuat hanya menyembah anak muda Long Shuai ini. Dia menjadi wajah kami. Apa tidak seharusnya ada harga yang dibayar? Baiklah, saya ingin melihat harga apa yang kamu buat saya bayar. Harganya adalah kematian raja. Mengapa kamu di sini? Tuan Kunfang, apa yang kamu lakukan ini? Kami datang karena janji Anda untuk menghadiri pertemuan ini. Kenapa kamu melukai saya? Ini adalah sesuatu yang terorganisir. Beberapa orang ini cemburu dengan pesona Dragon Commander. Saya sudah berjanji, tapi kalian tidak hanya membatasi orang-orang ini, malah menghina dia. Hari ini, bahkan jika aku membunuh kalian di tempat, siapapun tidak akan berkata satu kata pun. Menghina Dragon Commander. Apakah Dragon Commander benar-benar ada di sini? Lalu, siapa sebenarnya Dragon Commander? Dragon King Cafe menyambut kepulangan Dragon Commander. Semua orang menyambut kepulangan Dragon Commander. Menyambut kepulangan Dragon Commander. Menyambut kepulangan Dragon Commander. Sudah selesai. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Keluarga Lin kami benar-benar selesai. Lu Yifan. Selama bertahun-tahun, apa yang sebenarnya saya lakukan salah padamu? Kenapa kamu harus mempermainkan saya? Apakah kamu senang melihat saya kehilangan muka? 3 tahun ini di keluarga Lin seperti jadi pelayan. Inilah penghormatan yang kalian berikan padaku. Hari ini seharusnya jadi kesempatan terakhir untuk kalian. Kalian tidak hanya tidak menghargainya, malah semakin parah menghina saya. Kini jadi begini. Tidak ada. Itu karena kamu selalu menyembunyikannya dariku. Kamu tidak pernah melakukan hal yang jujur antara suami istri. Jangan teriak mencuri lagi. Yeven, apakah kamu bisa percaya kata-kataku? Sebagai mantan saudara perempuan, saya ingin memberimu satu kalimat. Pernikahan adalah keinginanmu sendiri. Kamu sendiri tidak menghargainya. Sekarang menangis hanya akan membuatmu terlihat lebih bodoh. Menantu, semua kesalahan ada pada ibu. Wan Er, dia masih mencintaimu. Dia masih mencintaimu. Kamu maafkan ibu. Kami sudah tahu kesalahan kami. Sejak saya menandatangani itu, saya dan keluarga Lin tidak ada hubungan apapun. Feng Changtu adalah kiri pengurus negara. Kiao Feng menyalahgunakan kekuasaan. Perilaku yang tidak pantas. Saat ini ditangani. Feng Changtu menerima perintah. Tekan dia. Ada tidak ada? Hahaha. Hahaha. Hapus fotomu. Hapus semua riwayat chat. Tidak ada bekas air sama sekali. Ekspresiku mulai terpecah. Apakah ini tangis atau tawa?